Dragon Slayer adalah akademi yang ada di dalam video game yang paling disukai tokoh utama kita. Game ini memiliki latar tipikal di mana kamu berjuang untuk menjadi pembasmi terkemuka dan melayani umat manusia dengan membasmi ancaman dari dunia yang penuh monster ini, dengan mengalahkan monster dan menyelesaikan berbagai misi. Kamu bisa meningkatkan karakter dalam gamemu menjadi kekuatan yang bisa menyaingi dewa sekalipun. Dan itulah yang disukai tokoh utama kita dari game ini. Dia telah bekerja keras dan meningkatkan kemampuan para pahlawannya ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya setelah melatih 1000 murid NPC hingga peringkat S. Sistem memberinya misi khusus, misi eksklusif yang hanya bisa dia akses dengan quest yang ditandai sebagai peringkat EX. Sudah pasti barang yang akan ia dapatkan juga peringkat EX. Terdengar menggiurkan karena dia bisa meningkatkan kemampuan hero-nya ke level EX. Apalagi level S adalah yang tertinggi sampai saat ini. Begitu dia memulai quest, dia langsung berpindah ke dalam game Dragon Slayer Academy, tidak seperti kisah transmigrasi lainnya. Dia bahkan tidak terkejut atau bingung bagaimana bisa masuk ke dunia digital ini, seolah masuk ke dalam game kesukaan adalah hal yang biasa terjadi setiap hari Selasa. Terlepas dari itu, dia memeriksa statistiknya. Dan seperti yang diharapkan, statistiknya saat ini berada di angka 0 tanpa keterampilan, tanpa ciri, tanpa perlengkapan. Benar-benar tidak ada apa-apa. Kemudian, pesan sistem lain muncul, memberinya beberapa kemampuan khusus dan eksklusif karena baru pertama kali melakukan transmigrasi ke dalam game, tidak banyak detail tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh kemampuan ini. Tapi semoga kita segera mengetahuinya. Dia berharap kemampuan ini akan membantunya berkembang, naik level, dan menjadi perwujudan kekuatan seperti sebelumnya. Disinilah permainan secara resmi dimulai. Jendela sistem lain muncul, memintanya untuk bersiap menghadapi tutorial. Dia harus bertahan selama 10 menit. Dan sebagai hadiah, dia akan mendapatkan perlengkapan siswa baru Akademi Pembasmi Naga. Ini membuatnya tersenyum. Karena bertahan melawan monster level rendah sama sekali tidak menimbulkan ancaman. Yang harus dia lakukan hanyalah menghindari menarik perhatian monster-monster ini dan membiarkan 10 menit berlalu. Ini adalah strategi yang pernah ia gunakan sebelumnya. Tapi tanpa ia sadari, Bro akan mendapat kejutan besar. Suara geraman dan langkah kaki berat yang menggema pasti bukan dari monster level rendah. Di langit, ada 2 naga yang sedang bertarung. Tentu saja, dia mempercepat larinya melewati hutan sebelum dia ikut jadi korban. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. 2 bos kelas S hanya untuk misi tutorial terdengar tidak masuk akal. Mungkin kejadian yang belum pernah terjadi ini karena tingkat kesulitannya EX. Sementara itu, naga api menggunakan salah satu kemampuan sihirnya dan akan melepaskan semburan api yang dahsyat. Intensitas serangannya begitu tinggi hingga jika dia tidak pergi dari sana, dia akan hangus terbakar. Saat itulah dia teringat kemampuan khusus yang dia miliki dan memutuskan untuk menggunakannya, yaitu kopi. Sesuai namanya, kopi memungkinkannya untuk meniru kemampuan dan keterampilan orang lain untuk sementara. Namun, untuk berhasil meniru sebuah skill, kau harus melihat lebih dekat skill tersebut. Syarat kedua untuk meniru skill adalah kau harus mengidentifikasi nama dan peringkat target. Namun, sebagai mantan juara game ini, memenuhi syarat kedua tidaklah sulit baginya. Dan tanpa basa-basi lagi, dia meniru kemampuan target yang dikenal sebagai resistensi elemental. Berkat skill elemental resistance ini, dia terhindar dari kobaran api. Akan lebih baik jika dia bisa mendapatkan skill juga. Tetapi, dia tidak bisa menggunakannya karena kekurangan mana. Tiba-tiba dia menyadari angin bertiup ke belakang. Semua berkat naga api ini yang hendak menghembuskan semburan api dahsyat. Naga lainnya, dengan elemen listrik, juga bersiap untuk serangan napas dahsyat merasakan bahaya. Tokoh kita mulai berlari ke arah berlawanan sebelum terlambat. Serangan napas adalah jurus andalan para naga. Meski punya resistensi elemental, risiko terpanggang hidup-hidup tetap mengintai jika dia terjebak. Saat dia melarikan diri, kedua naga itu melepaskan kekuatan mereka, menyebabkan ledakan dahsyat. Saat itu, hitungan mundur 10 menit telah habis, menghasilkan penyelesaian misi sebelum dia terpanggang hidup-hidup.
Sebagai hadiah, dia mendapatkan seragam Akademi Pembasmi Naga, kartu pelajar, beserta tiket kereta. Untuk tutorial 2, dia harus naik kereta menuju Akademi Pembasmi Naga. Adegan langsung beralih ke kereta yang akan berangkat menuju Akademi Pembasmi Naga. Dengan banyaknya siswa yang mendaftar, kereta itu penuh sesak tanpa tempat duduk kosong. Salah satu murid dengan katana meminta penumpang untuk memberinya tempat di kabin. Tapi yang didapat hanyalah keheningan dari seorang gadis yang tertidur pulas tanpa beban. Tepat pada saat itu, tokoh utama kita juga ikut naik kereta, berharap mendapat tempat duduk kosong. Pria dengan katana itu dengan malu-malu menunjukkan bagaimana gadis yang tidur di sana sepertinya tidak berminat untuk menanggapi. Tepat saat itu, gadis yang dimaksud terbangun dari tidurnya. Pemuda itu bersikeras agar dia berbagi tempat kosongnya, dan gadis itu tampak sangat bersedia memenuhi permintaannya, sambil merasa seperti di rumah sendiri. Dia memperkenalkan diri sebagai Kim Ho sebelum berterima kasih atas keramahannya. Gadis itu membalas sapaan dan memperkenalkan diri sebagai Seo Ye-in. Sementara pria dengan katana itu merasa sangat terpukul melihat ketidakadilan dunia ini. Dia tidak mendapat izin, tapi si tokoh utama mendapatkannya. Walaupun tidak ada yang bertanya, dia memperkenalkan diri sebagai Go Hyun Woo. Dan sekali lagi, satu-satunya balasan dari Seo Ye-in hanyalah keheningan. Bagaimanapun, dia juga membantu dirinya sendiri dan duduk. Bersyukur atas kesempatan ini, Kim Ho bertanya pada Hyun Woo tentang alasan dia terlambat naik kereta. Pria dengan katana itu mengungkapkan bagaimana ia menyaksikan dua naga di jalan pemandangan yang begitu menakjubkan hingga hampir membuatnya lupa akan agenda utamanya hari itu. Nah, dia juga ingat melihat kedua monster itu, tapi pengalamannya tidak menyenangkan. Sesuatu yang ingin dia lupakan. Kereta akhirnya mulai bergerak. Tentang Akademi Pembasmi Naga ini, tempat itulah yang selalu dikunjungi tokoh utama kita setiap kali dia membangkitkan pahlawan baru. Jadi, dia pada dasarnya tahu segalanya tentang tempat itu, luar dalam. Inilah salah satu alasan dia tidak terlalu bersemangat mengunjungi akademi itu, karena tidak ada hal baru untuk dijelajahi, atau setidaknya, itulah yang dia pikirkan sampai dia naik kereta. Para siswa di kabinnya, bersama dengan siswa lain dan staf kereta. Tak satu pun yang Kim ingat pernah melihat mereka. Mereka benar-benar orang baru dan asing, bukan NPC acak yang dia ingat. Walaupun dunia ini sangat mirip dengan game yang dulu ia kenal, para tokohnya benar-benar berbeda. Ini juga berarti kejadian dan misi yang akan datang juga telah berubah. Jadi, saat menjelajahi permainan ini, dia ingin tetap waspada terhadap hal yang tidak diketahui. Saat ini, yang sangat mengganggunya adalah tatapan kosong yang dia dapatkan dari gadis di sampingnya. Ye-in memiliki mata istimewa yang dapat mengubah apapun menjadi statistik dan data yang mudah dipahami. Contohnya, dia bisa melihat semua statistik atau apapun yang perlu dia ketahui tentang pria katana yang duduk di depannya ini. Dia bisa melihat bahwa pria ini hanyalah orang biasa, dengan kemampuan yang biasa-biasa saja. Namun, untuk pria ini, statistiknya tidak dapat dipahami, seberapa keras pun ia menatapnya. Ia gagal mengetahui apapun tentang kekuatannya, membuatnya menonjol. Inilah mengapa dia menatapnya dengan ekspresi bingung. Dia ingat bagaimana manajernya menyuruhnya untuk bersikap ramah dan baik kepada siapapun yang menarik perhatiannya. Dengan begitu, dia bisa lebih dekat dengan mereka. Jadi, dengan mengingat nasihat itu, dia mengeluarkan kopernya yang berisi beberapa barang penting dan camilan yang dia bawa untuk perjalanan. Berusaha terlihat baik dan mendekat, dia menawarkan kue buatannya. Tentu saja, Kim bingung dengan sikap tiba-tiba dan tak terduga ini, namun menolak akan dianggap tidak sopan. Jadi dia mengambil kue itu untuk memulai percakapan. Dia bertanya apakah dia yang memanggangnya, dan gadis itu menjawab dengan yakin. Sekarang jelas kenapa rasanya biasa saja. Kim lalu mengalihkan perhatiannya pada Hyun Woo dan menanyainya tentang pedang panjang aneh yang ada di sampingnya. Pria dengan katana itu sangat bangga sambil mengungkapkan bahwa benda ini adalah relik suci milik sekte bela dirinya. Dibungkus seperti ini karena dia belum memenuhi syarat untuk membuka segelnya.
jadi dia membiarkannya terbungkus. Sampai tiba harinya, ia layak menggunakan katana itu. Ia akan memakai pedang besi biasa ini sebagai pengganti. Saat mereka berbincang, seorang pria berambut pirang tiba-tiba masuk. Suasana ceria dan senyum lebarnya mengubah suasana kabin. Dia juga tersesat ke sini saat mencari tempat duduk. Kim tidak terlalu suka orang yang berisik, dan orang ini tampak mencurigakan. Dia sudah tahu orang ini tidak mencari tempat duduk. Jadi dia ingin orang itu mengungkapkan niat sebenarnya. Pria bersetelan itu merasa sedikit canggung setelah kebohongannya terbongkar, lalu mengeluarkan kartu nama dari jasnya dan memperkenalkan diri sebagai Shin Byung-chul. Dia menjual jasa pesuruh dan berbagai layanan lain yang dibutuhkan orang dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja, dengan harga yang sesuai, tokoh utama kita mengungkapkan keraguannya. Tetapi pria berdasi ular ini terus menggembar-gemborkan kebaikan layanannya. Kim sudah melihat orang yang mencurigakan ini menjalankan bisnis gelap di bawah radar. Bahkan sekarang, orang ini dikejar pihak berwenang karena mempromosikan bisnis ilegalnya selama menawarkan jasanya. Ia terus melirik keluar, seolah dikejar seseorang. Ia membantah tuduhan itu dan mencoba kabur sebelum terlambat. Ya, semuanya sudah terlambat. Komite disiplin telah muncul untuk mengambil tindakan terhadap orang ini. Pria itu tahu dia dalam masalah besar. Komite disiplin ini adalah kelompok yang dibentuk oleh para siswa sendiri untuk menangani hukum dan ketertiban di dalam akademi. Ya, komite disiplin yang sama yang memiliki kekuatan lebih besar dari pemerintah itu sendiri. Orang-orang ini tak buang waktu memamerkan kekuasaan mereka dan menuntut pengusaha ini menyerahkan barang-barang ilegal yang tak seharusnya ia bawa ke sini. Pria malang itu mencoba membela diri, menekankan betapa kecil pelanggarannya, namun ia diperlakukan seperti pembunuh berantai kanibal yang mengerikan. Ketua komite disiplin langsung menghukum pria malang itu dengan sengatan listrik karena kurang kooperatif. Ia adalah penyihir tipe petir, sesuatu yang Kim anggap sangat istimewa dan unik. Lagi pula, penyihir tipe petir tidak mudah ditemukan. Untungnya, dia memiliki satu slot kosong untuk menyalin kemampuan, yang berarti dia memiliki kesempatan sempurna untuk mengambil kemampuannya selagi ada waktu. Jadi, Kim memutuskan untuk memanfaatkan kue tak enak ini dengan lebih baik. Ia segera melemparkannya ke tanah, siap menggunakannya sebagai alat untuk melawan komite disiplin. Sementara itu, ketua komite disiplin sudah berencana untuk melanjutkan langkah berikutnya. Karena pria mencurigakan ini sekali lagi menolak untuk bekerja sama. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menaklukkannya dengan paksa dan menyita semua miliknya. Dia melemparkan petir berbentuk burung kolibri, siap menembus tubuh pria malang itu. Saat pria itu akan celaka, tokoh utama kita mengulurkan tangan dan menangkap serangan petir itu sebelum mengenai target. Tentu saja, wanita itu dibuat kagum. Sementara itu, si tokoh utama muncul dari kabin sambil mengeluh keributan yang disebabkan komite disiplin membuatnya menjatuhkan kue kesayangannya. Si wanita sama sekali tidak mengerti apa yang dibicarakan badut ini, sementara tokoh kita sudah berhasil dengan agenda utamanya. Dia telah memperoleh kemampuan sihir atribut petirnya, yang dikenal sebagai Hummingbird. Tokoh utama kita berbicara tentang kehilangan teman kesayangannya yang paling berharga, yaitu sebuah kue. Karena kue itu hancur, dia menyalahkan anggota dewan siswa yang menyebalkan karena telah merusak harinya. Salah satu anggota dewan tidak menerima alasannya dan menganggapnya konyol karena mencoba mengganggu mereka. Rupanya, Korean Jesus ini ingin berkelahi dan mengancam akan menyakiti tokoh utama kita. Sebagai balasan, Hyunwoo meraih pedangnya juga, menyatakan jika mereka ingin melakukannya dengan cara kasar, maka dia tidak akan ragu untuk memperlakukan mereka dengan setimpal. Dengan kedua pihak menemui jalan buntu, kita melihat mereka saling melotot, menunggu siapa yang akan bergerak lebih dulu, memutuskan untuk menyelesaikan masalah secara diplomatis. Pemimpin dewan menghentikan bawahannya yang impulsif dan menawarkan kupon makanan penutup gratis atas kehilangan Kim Ho yang tak ternilai. Anak baik kita langsung puas dengan pertukaran itu, meninggalkan Byung-chul sendirian lagi. Sejujurnya, dia tidak pernah ingin menyelamatkan orang itu. Dia hanya ingin meniru skill petir. Kini setelah mendapatkannya,
Dia punya semua yang dibutuhkan, dengan slot keahlian dan slot trade yang terpenuhi. Sesaat kemudian, ketua dewan mengambil kembali barang yang ternyata dicuri Byung-chul. Ternyata itu wig curian dari salah satu petugas stasiun. Karena Byung-chul mata duitan, dia akhirnya melakukan lelucon pesanan. Bahkan Kim Ho pun merasa ini sepenuhnya kesalahannya. Saat pergi, gadis cantik itu memperingatkan tokoh utama kita untuk berhati-hati terhadap Byung-chul dan rencananya jika dia ingin selamat, tapi Kim Ho tidak suka diperintah dan percaya bisa mengatasi masalah ini sendiri. Yesus Korea memperingatkan tokoh utama kita dan berjanji akan mengingat wajahnya di masa depan, sementara Hyun-woo sibuk menyelidiki komite disiplin. Dan dari Byung-chul, ia mengetahui bahwa mereka adalah yang terbaik dari semua elit. Presiden mereka saat ini, yang menembakkan mantra burung kolibri, bernama Song Chun-hee. Namanya begitu terkenal hingga Hyun-woo menyadari bahwa dia berasal dari keluarga Song yang terkenal, yang menguasai menara topas. Wanita ini, selain berparas cantik dan berpakaian sempurna, bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Kakeknya adalah Song Kyung-yun, sang penguasa petir. Dan biar ku beritahu, aku bahkan tak kenal orang itu. Dan aku sudah merasa kasihan pada pacar Chun-hee di masa depan. Soal latar belakang para pecundang yang mengikutinya, mereka juga bukan orang sembarangan. Di antaranya ada Jo Byok, murid terkenal dari Raja Tinju. Lalu ada Han So-min, murid terbaik dari Ratu Pedang. Terakhir, ada Geum Yo-han. Dan meskipun aku mengejeknya, dia sebenarnya adalah pewaris tunggal papiliun teratai emas. Setelah memperkenalkan anggota komite, Byung-chul berpikir sudah waktunya untuk pergi. Setelah dia pergi, Hyun-woo dengan penasaran menoleh ke Chun-hee. Membahas pengorbanan kue yang dia lakukan, aneh baginya bahwa Kim Ho akan mempertaruhkan dirinya dalam pertarungan hanya karena sebuah kue. Mengungkapkan kebenaran, Kim Ho menyatakan bahwa dia datang untuk memeriksa sihir petir dahsyat yang digunakan Chun-hee. Penjelasan ini mengejutkan Hyun-woo, karena dia melihat Chun-hee maju untuk memblokir mantra Hummingbird, yang membuat Kim Ho mempertanyakan pengetahuannya tentang mantra itu. Berpikir sejenak, Hyun-woo merenungkan bahwa dia belum pernah melihat penggunaan mantra itu sebelumnya, bahkan setelah melihat demonstrasinya, dia tetap tidak bisa melihat burung kolibri petir yang dilepaskan, seolah-olah serangan itu tidak pernah berniat untuk melukai korbannya, melainkan membuatnya terpaku di tempat. Kim Ho mendengar penjelasannya, dan setuju dengan setengah dari yang dia katakan. Dia kemudian menjelaskan lebih dalam mengapa itu disebut mantra Hummingbird, karena terinspirasi oleh pola terbang unik burung tersebut. Begini, dalam demonstrasi tipikalnya, performa sihir ini bergantung pada kemampuan penyihirnya. Fakta bahwa dia menggunakan Hummingbird adalah bukti keterampilan Chun-hee. Nah, jika anak kita melawan seorang penyihir profesional, dia tidak akan bisa menangkap Hummingbird itu, karena perapal mantra akan dengan mudah memanipulasi pola terbangnya. Anehnya, alih-alih mengubah polanya, justru tertangkap di tangannya. Itu hanya menandakan satu hal. Chun-hee perlu meningkatkan kendalinya atas kemampuannya. Saat ini, Hyun-woo benar-benar terkesan dengan penjelasan mendalam dan ketertarikan anak itu pada sebuah mantra. Ngomong-ngomong, ada satu pengamatan lagi yang Kim Ho buat saat mantra itu dilepaskan. Dia menilai bahwa Chun-hee berbakat karena mampu menggunakan kemampuan peringkat E hanya dengan stat kekuatan peringkat D, yang mengimplikasikan bahwa dia memiliki trait yang kuat atau bahkan kemungkinan besar memiliki mana internal yang besar. Bagaimanapun, Kim Ho berpikir bahwa dia akan dengan mudah memenuhi reputasinya sebagai cucu Thunderlord. Kembali ke Hyun-woo, dia dengan cepat menjadi penggemar dan teman bagi tokoh utama kita dalam waktu singkat mereka berinteraksi. Kim Ho berpikir orang ini melebih-lebihkan. Tapi Hyun-woo cukup serius dan bahkan menawarkan bantuan kapanpun orang itu membutuhkannya. Menghargai niat baik itu, Kim Ho segera memutuskan untuk menggunakan kesempatan ini dan menugaskannya untuk ikut bersamanya. Sementara itu, ia dengan sopan meminta bantuan mendadak untuk meminjam 1 koin perak. Di adegan berikutnya, kita tiba di lokasi pilihan Kim Ho. Sayangnya, mesinnya rusak. Ya, ini adalah mesin judi karena tempat ini dulunya adalah kasino.
Mesin itu tampak reyot dan rusak di mata Hyunwoo. Namun, Kim Ho rela mempertaruhkan seluruh tabungannya di sana. Dengan kata lain, satu-satunya koin yang ia dapatkan dari Hyunwoo, saat koin itu dimasukkan, awalnya tidak terjadi apa-apa. Membuat mereka bertanya-tanya apakah mesin itu benar-benar rusak. Namun tiba-tiba, mesin itu menyala dan aktif, membuka event tersembunyi bernama mesin slot rusak. Tentu saja, Kim Ho tahu itu karena dia telah membuka semua pencapaian dalam game ini, menggunakan ini sebagai tiket emasnya. Dia menarik tuasnya, berharap pada putarannya. Namun, yang didapat hanyalah sebotol air, ya, bukan tongkat kayu penghancur, atau garpu pedang yang tak kenal menyerah, atau bahkan teknik rahasia Amerika yang disebut senapan petani, hanya botol air. Hyunwoo tidak mengerti apa yang Kim Ho lakukan di sini. Sementara tokoh utama kita dengan cepat menjelaskan bahwa apa yang mereka lakukan sebenarnya melanggar peraturan akademi, karena mendapatkan barang apapun dari mesin itu dianggap salah. Hal ini membuat Hyunwoo sadar bahwa dia hanya berdiri sebagai penjaga. Sementara temannya terus-menerus menggunakan tuas untuk mendapatkan hadiah dari mesin itu. Dia juga menduga mereka akan baik-baik saja karena komite biasanya tidak datang. Mari kita tambahkan itu ke daftar kata-kata terakhir yang terkenal sebelum kematian. Karena sedetik kemudian, anggota komite disiplin, So Min, datang memeriksa apa yang mereka lakukan. So Min mengingatkan mereka tentang konsekuensi menggunakan mesin itu, yang akan mengakibatkan pengurangan poin. Jelas situasinya berbalik, membuat tokoh utama kita menginstruksikan Hyunwoo untuk membuatnya sibuk sebentar. Gadis itu juga mengingatkan kaki tangan Kim Ho bahwa dia juga akan dihukum karena membantu siswa melanggar aturan, tapi Hyunwoo tidak keberatan menghadapi konsekuensinya, bahkan dia menghunus pedangnya, tertarik untuk menguji kemampuannya melawan murid dari Sang Ratu Pedang. So Min juga bersiap untuk pertempuran dan mencari tahu namanya, tanpa membuang waktu untuk basa-basi. So Min langsung menyerang dengan tusukan awal yang kuat. Serangan beratnya diblokir oleh Hyunwoo, yang kemudian memulai serangan balik. Namun, So Min menghindarinya tanpa kesulitan. Setelah menjaga jarak, So Min menyalurkan energi ke senjatanya dan melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Melompat ke udara, ia menggunakan seluruh berat badannya untuk serangan ke bawah. Kekuatan serangannya begitu dahsyat hingga Hyunwoo menggunakan kedua tangannya untuk menahannya. Kim Ho juga mengamati pertarungan itu, menyadari bahwa Hyunwoo sangat kekurangan energi internal, menghambat penampilannya dalam pertarungan. Di saat yang sama, dia tidak ingin ini cepat berakhir karena dia ingin melihat pertunjukan sepenuhnya. Sambil mengarahkan tangannya ke arah pendekar pedang, Kim Ho memberikan mantra amplifikasi, meningkatkan inti sihir pendekar pedang dari tingkat E ke tingkat C. Namun, buff ini memiliki batas waktu 1 menit dan periode cooldown 1 jam juga. 1 menit inilah yang menjadi faktor penentu bagi Hyunwoo, yang masih berjuang untuk mengimbangi So Min yang mengesankan. Pertempuran berlanjut saat waktu menunjukkan 14 detik. Membuat Kim Ho berpikir bahwa mesin slot biasanya dihindari karena sifat dasarnya yang merupakan perjudian. Namun, ada sebuah pengetahuan yang tidak diketahui oleh para pemain. Fitur rahasianya sebenarnya adalah pemicu jaminan jackpot. Anggap saja ini sistem hadiah dalam permainan gacha biasa. Awalnya, pemain mulai dengan 5 koin, dan sekarang ini adalah putaran kelima dan terakhir Kim Ho. Namun kali ini, dia sangat yakin menggunakan keping perak tambahan yang dipinjamnya dari Hyunwoo. Ternyata setelah putaran kelima selesai, putaran keenam menjamin jackpot. Ini bukan kesempatan yang adil, tapi jaminan 100% untuk mendapatkan hadiah terbaik. Mesin slot akhirnya mengeluarkan hadiah terbaiknya, yaitu kristal es hitam peringkat C. Kristal itu punya potensi bahaya yang bisa menyebabkan kematian pemain jika digunakan secara tidak benar. Bagaimanapun, situasinya menjadi sulit bagi tokoh utama kita karena si jahat berambut biru hendak menikamnya dari belakang. Namun, Kim Ho sudah siap untuk itu dan tahu bahwa rekannya yang terpercaya akan turun tangan membantunya. Hyunwoo berhasil menangkis serangan itu, tapi dengan harga pedang besinya hancur, dan durasi waktunya pun berakhir. Namun,
yang mengejutkan dan mengerikan bagi Somin. Pria ini benar-benar meminum kristal es hitam itu, bahkan setelah membaca tanda peringatan. Seketika, sistem memulai status beku pada tubuhnya, seperti yang bisa diduga. Bro mulai tersedak, seperti adegan memuaskan saat Joffrey diracun di Game of Thrones. Namun, yang menarik dalam kasus tokoh utama kita, status beku terus diterapkan dan dihilangkan, menyebabkan lingkaran tanpa akhir. Dan sedetik kemudian, Kim Ho bangkit seolah tidak terjadi apa-apa, membuat anggota komite dan Hyun Woo tercengang. Tak lama setelah adegan ini, Hyun Woo bertanya tentang apa yang diminumnya dari botol itu. Dan Kim Ho menjawab bahwa itu adalah eliksir pengisi mana. Mari kita bahas lebih lanjut tentang putaran ke-6 yang unik dari mesin slot. Setelah digunakan, benda ini melepaskan kristal es kegelapan, tapi sangat mematikan bagi pemula yang menemukannya, mengakibatkan kematian mengerikan. Sangat mematikan hingga serpihan sekecil kuku saja cukup untuk membekukan seluruh tubuhmu menjadi patung. Bayangkan saja seperti kemampuan petrifikasi Medusa. Tapi kali ini, kau menelan kematianmu sendiri. Memang mematikan. Tapi Kim Ho menegaskan bahwa dia adalah pengecualian. Kenapa? Itu karena resistensi elemental peringkat es miliknya. Kau tahu? Satu-satunya sifat yang ia dapatkan dari naga peringkat es dalam misi tutorialnya. Karena itu, tubuhnya sekarang memasuki lingkaran tanpa akhir menerapkan dan menghilangkan status beku, meniadakannya sepenuhnya. Namun, bukan hanya itu, dia juga mendapatkan akses mudah ke energi besar setelah mengonsumsi kristal. Adapun bagaimana dia menangani anggota komite, Bro menggunakan kemampuan manipulasi gaslighting Pro Max-nya untuk menipunya dengan penjelasan palsu. Bagaimanapun, Hyun Woo cukup puas bisa membantu, karena itu juga membuatnya bisa menguji kemampuannya sendiri melawan murid dari pendekar pedang wanita. Kim Ho tetap berterima kasih, karena dia tidak mungkin berhasil melakukan putaran ke-6 tanpa bantuannya. Pendekar pedang itu sangat tertarik dengan kemampuan amplifikasi Kim Ho yang dia gunakan selama pertarungan, namun, tokoh utama kita menolaknya dan menyatakan bahwa dia tidak bisa menggunakannya kapan saja. Yang memang benar karena faktor cooldown. Penjelasan Kim Ho masuk akal karena Hyun Woo pun paham bahwa kemampuan hebat pasti ada kelemahannya. Sementara Yen, si tukang tidur, hampir tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Ngomong-ngomong, trio kita akan segera tiba di tujuan mereka bernama Pulau Dungeon, stasiun terakhir kereta. Pulau Dungeon terkenal karena banyaknya dungeon, dan dulunya adalah tempat penuh penjahat yang tidak mengenal hukum. Semuanya berubah ketika Dragon Slayer, pahlawan pertama dan paling dikenang, menorehkan namanya di pulau itu. Pertama, dia membereskan semua kriminal, lalu menaklukkan semua dungeon seorang diri, dan akhirnya membangun kota dengan pulau itu sebagai pondasinya. Kota itu mengarah pada pendirian Akademi Pembasmi Naga, tempat yang membina pertumbuhan para pejuang hebat. Akhirnya tiba di institusi itu. Hyun Woo kagum dengan sikap orang banyak. Tempat itu dipenuhi beragam murid dari berbagai kalangan. Tanpa diduga, mereka bertiga bertemu Chun Hye, ketua komite, yang ingin Hyun Woo kembali ke kantornya. Adegan beralih ke rapat di ruang komite. Tempat interogasi yang terkenal sangat menakutkan dan mengubah hidup, sehingga siapapun yang masuk tidak akan pernah kembali seperti semula. Interogasi dimulai dengan komite yang memeriksa tubuhnya setelah dia mengonsumsi kristal. Tentu saja, tidak ada hasil karena status membekunya sudah hilang. Hal ini membuat komite meragukan keaslian barang terlarang itu sejak awal. Sehun sang interrogator, yang juga kepala departemen interogasi, menegaskan bahwa jika dia berani melanggar perintah dewan, dia akan dihukum setimpal atas konsekuensinya. Meskipun tidak ada yang terluka kali ini, mereka tidak akan lunak jika dia berakhir di sini untuk kedua kalinya. Dengan begitu, rapat pun ditutup, yang sangat mengecewakan pemimpin dewan. Masalahnya, seluruh situasi ini tampak mencurigakan dari awal hingga akhir. Mereka tidak mengerti niat anak itu menggunakan mesin itu jika dia tidak berniat mendapatkan barang terlarang. Lalu, ada fakta bahwa anak itu mengonsumsinya di depan mata mereka, dan pada akhirnya, tidak ada apapun yang muncul di laporan pemindai.
Berdasarkan pengamatannya, Chun-hee sangat yakin bahwa tersangka telah memperoleh semacam keterampilan ilegal, dan dia merekomendasikan untuk memeriksa keterampilannya saat ini dengan sesuatu yang disebut kaca pembesar. Sehun setuju mereka bisa melakukannya, tetapi menyoroti masalah yang timbul jika tidak ada konsekuensi yang muncul. Jika mereka menggunakan metode kaca pembesar, mereka harus yakin dengan klaim mereka. Chun-hee dengan cepat menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Sementara seniornya menyuruhnya untuk menangani berbagai hal dengan sabar. Dia juga menyarankan agar Chun-hee segera bergegas ke upacara penerimaan atau dia akan ketinggalan. Di adegan berikutnya, kita lihat tokoh utama kita kembali ke kelompoknya di antara para mahasiswa baru lainnya. Dia baru saja menyelesaikan tutorial nomor 3 dengan menghadiri upacara tepat waktu. Menghadiahinya beberapa koin perak dan tiket pemilihan senjata. Walaupun kelasnya E, ini lebih baik daripada tidak sama sekali dengan ini. Dia juga memastikan pengembalian yang baik atas koin yang hilang. Upacara penerimaan pun segera dimulai, tapi tidak memberikan kesan yang baik sama sekali. Lihatlah, orang yang mewakili sekolah ini tampak seperti pecandu kelas rendah yang dibayar untuk berbicara. Rupanya, dia dulunya adalah pemimpin pasukan pembasmi naga utama. Karena tradisi, kepala sekolah akademi selalu dipilih dari para pahlawan pensiunan yang bertugas di garis depan. Dulu, orang ini memegang pedang mewah dan berdiri di puncak para pahlawan lain. Jadi, selain penampilannya, dia memang sangat hebat. Lucunya, dia terkenal karena ditolak oleh seorang santa tertentu. Dan beberapa orang menduga itu baru saja terjadi. Kurasa aku akhirnya mengerti kenapa dia terlihat seperti itu. Dia sedang berjuang melawan friendzone abadi. Ngomong-ngomong, kepala sekolah memulai dengan menyambut siswa baru akademi. Dia berbicara tentang dasar akademi, yang, seperti namanya, adalah untuk menciptakan pahlawan untuk mengalahkan naga dan membantu membina mereka menjadi pembasmi naga yang sebenarnya. Pahlawan pertama di masa mereka menekankan kata membantai, karena ia ingin setiap siswa memahami pentingnya menjadi seorang pembantai. Kim Ho mengerti ini seharusnya pengumuman penyambutan. Tapi sial, ceramahnya panjang dan membosankan sampai setengah siswa tertidur. Aku akan membantu kalian dengan melewati dialog pengumuman yang tak berujung ini. Kita langsung ke bagian saat pria ini akhirnya selesai dengan pengumumannya, pengumuman berakhir. Dan satu-satunya orang yang bersemangat seperti anak anjing adalah Hyun-woo, yang menganggapnya pengalaman bermakna. Sementara orang normal seperti tokoh utama kita tidak tahan sama sekali. Pendekar pedang itu rupanya sudah terbiasa dengan ocehan panjang karena celotehan gurunya dulu. Bagaimanapun, upacara mencapai tahap kedua. Para siswa diingatkan tentang daftar terbaru barang-barang terlarang untuk tahun ini. Jika mereka kedapatan memiliki barang-barang tersebut, mereka akan menghadapi konsekuensi yang sesuai. Selain itu, para murid baru akan diuji di tingkat dasar sebuah dungeon untuk mencegah risiko di masa depan. Instruktur berkacamata 4 menekankan pentingnya menjaga lingkungan yang aman bagi semua orang dan mengingatkan mereka untuk mengikuti aturan. Dengan begitu, upacara pun berakhir. Para siswa tak percaya pengumuman kematian abadi itu akhirnya berakhir segera. Byung-chul menemukan trio kita dan menawarkan untuk makan bersama mereka. Selain itu, sepertinya dia membuat tato baru karena mungkin membuat marah makhluk buas lucu di belakang. Bagaimanapun, Byung-chul menyuruh mereka makan yang banyak karena mulai besok, hidup mereka akan berubah dengan kelas pertama. Malam itu juga, Hyun-woo dan Kim Ho senang mengetahui bahwa mereka akan menjadi tetangga asrama mulai sekarang. Namun, dia tidak bisa membiarkan dirinya terbuai dalam manisnya tidur. Sebaliknya, dia duduk bersila di ranjangnya, memfokuskan diri untuk mengumpulkan mana dan membangun inti. Inilah saatnya kita membahas konsep mesin kekuatan. Untuk menggunakan skill apapun yang membutuhkan mana, seseorang perlu menggunakan inti. Kenyataannya, dia belum pernah membuatnya. Tapi karena dia memainkan game ini berkali-kali, dia tahu aspek teoritisnya. Terlebih lagi, dia sudah menanamkan kristal es gelap dengan mana miliknya. Jadi itu juga cukup bagus untuknya. Perspektif beralih ke Hyun-woo, yang juga tampak bermeditasi.
menganalisis pertarungannya melawan Somen yang luar biasa. Dia telah menjadi lawan sejatinya sejak lama. Dan meskipun mereka berdua menahan sebagian besar kekuatan mereka selama duel, hasilnya akan jauh lebih sulit ditentukan dalam pertandingan sesungguhnya. Kenyataannya, saat Kim Ho muncul dan memperkuat inti pendekar pedang itu, dia membiarkan orang ini bertahan lebih lama dari seharusnya. Dengan kata lain, Hyun Woo menganggapnya sebagai seorang ahli. Itulah kesan yang selalu ada dalam setiap interaksinya dengan Kim Ho. Orang ini tidak hanya mempertahankan ketenangannya, tetapi juga memiliki pikiran tajam untuk melihat segala situasi. Itulah mengapa Hyun Woo berada di persimpangan jalan dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar dapat mempercayainya dan meminta bantuannya. Namun, ia dengan cepat menyimpulkan bahwa tidak baik menjalin hubungan transaksional dengan teman pertamanya. Sebaliknya, dia lebih memilih membantu dirinya sendiri dengan kemampuannya. Dan itu membawa kita ke hari berikutnya di ruang kelas sementara. Para siswa sudah berkumpul dan mengobrol. Yane yang mengantuk akhirnya tiba juga. Padahal teman-temannya mengira dia akan terlambat. Anehnya, tidak ada guru di kelas. Kelas sudah dimulai, tapi belum ada yang memimpin. Membuat mereka berpikir guru mereka tidak tepat waktu. Akhirnya, seseorang masuk ke kelas mereka, membuat para siswa awalnya bersemangat. Tetapi kemudian ngeri, ya. Kalian juga akan mengerti begitu melihat wajah orang ini, berpenampilan seperti pembunuh berantai yang baru kabur dari penjara. Guru itu memperkenalkan diri sebagai wali kelas mereka, Lee Sudok. Ia langsung memanggil salah satu muridnya untuk memberitahu semua orang tentang nama terkenalnya. Gadis yang ketakutan itu dengan cepat mengungkapkan bahwa dia dikenal sebagai pemburu penjahat. Dia salah dan mencoba lagi dengan menyebutnya tukang daging manusia, yang merupakan salah satu julukannya. Sementara itu, tokoh utama kita sedang merenungkan pemahamannya tentang situasi ini. Mari kita lihat lebih luas dan fokus pada dunia akademi itu sendiri. Tempat ini adalah benteng tempat pahlawan S-Rank ditempa dengan kemampuan melampaui batas. Tentu saja, beberapa dari mereka ternyata menjadi orang jahat dan menjadi penjahat untuk memenuhi tujuan mereka sendiri. Sudok, guru mereka, sebenarnya adalah seorang pemburu yang melacak orang-orang seperti itu dan menghajar mereka habis-habisan. Faktanya, ia mendapat nama karena terkenal lebih banyak membunuh penjahat daripada menangkap mereka. Sudok menjelaskan bahwa dia tidak ingin menjadi guru dan hanya melamar atas desakan kepala sekolah. Dia adalah seseorang yang tak ingin dihadapi siapapun dan dikenal karena eksekusinya yang sempurna. Dan dengan tugas mengajar ini, dia berniat melakukan hal yang sama pada murid-muridnya. Dia begitu terobsesi dengan kesempurnaan sampai mengancam akan membunuh murid-muridnya jika gagal dalam ujiannya. Ya, motivasi yang lebih baik daripada mempertaruhkan nyawa. Memulai kelas pertamanya, Sodok menjelaskan sistem penilaian di sekolah mereka. Pertama, kriteria ujian tertulis memenuhi syarat untuk 30% dari total skor. Lalu ada nilai perilaku sebesar 10% untuk menjaga catatan bersih bonus karena bersikap baik. Tentu saja, nilai yang sama bisa dengan mudah turun menjadi 0% jika siswa tidak hati-hati dan memengaruhi nilai keseluruhan mereka. Sudok dengan sinis menyatakan bahwa dia akan mengawasi mereka semua agar setidaknya ada beberapa muridnya yang selamat dari kelulusan. Selanjutnya, ia membahas ujian praktek yang meliputi 2 bagian, yaitu misi dungeon dan pertandingan antar pemain. Sesuai namanya, para siswa akan ditugaskan untuk menaklukkan dungeon dan kemudian saling berhadapan untuk mendapatkan skor. Kriteria peringkat untuk ini akan dinilai relatif terhadap siswa lain. Singkat cerita, dengan 3 bagian yang mencakup 90% nilai dan bagian sikap yang berisi 10% terakhir, evaluasi keseluruhan mencapai total skor 100 dengan kriteria penilaian yang sudah jelas. Guru itu tak membuang waktu membawa murid barunya ke arena. Di sana, sudah ada banyak pertandingan yang berlangsung. Ingat apa yang membuat Byung Chul begitu bersemangat kemarin. Pertandingan pemain inilah yang dia maksud. Peraturan pertandingan diketahui berubah dari waktu ke waktu tergantung pada pengaturannya. Untuk acara khusus ini, peraturannya diklasifikasikan sebagai pertandingan maut. Tetapi bukan secara harfiah.
Itu berarti duel akan berlanjut sampai bar kesehatan. Salah satu orang mencapai 0 atau jika mereka tidak mampu melanjutkan pertarungan. Mereka juga bisa menyerah dan ada batas waktu total 5 menit untuk setiap pertarungan. Byung-chul juga menyatakan bahwa peserta akan menghadapi 3 lawan acak dari tahun yang sama, mendapatkan total 300 poin untuk setiap kemenangan. Tapi bagaimana jika kalah atau seri? Menanggapi itu, Kim Ho dengan cepat menyatakan bahwa tidak ada pengurangan nilai, tetapi tidak ada juga yang akan mendapatkan hadiah partisipasi. Tiba-tiba sebuah notifikasi sistem muncul, memberitahunya tentang misi subquest melalui ujian penempatan. Ia harus berpartisipasi dan mendapat nilai rata-rata dalam ujian, yang berarti mengalahkan salah satu lawannya. Jika berhasil, hadiahnya adalah slot salinan tambahan. Sejujurnya, ini adalah misi yang cukup mudah menurut standar Kim Ho, karena satu kemenangan dan skor rata-rata dalam penaklukan dungeon bukanlah hal yang sulit didapatkan. Namun, yang lebih menarik perhatiannya adalah kesempatan untuk mempelajari kemampuan siswa lain, karena di sini dia bisa menemukan bakat luar biasa yang nantinya bisa dia gunakan dalam misinya untuk menciptakan pahlawan level X, atau dia bisa meniru kemampuan mereka untuk keuntungannya sendiri. Tak lama setelah ia berpikir, pembawa acara memanggil namanya dan lawannya untuk maju ke medan pertempuran. Kim Ho langsung melihat wanita cantik berambut merah yang mewakili Ruby Tower, yang ahli dalam sihir api. Mereka dikenal karena daya tembaknya yang tinggi. Alasan Kim Ho suka memakainya saat bermain game dulu. Namun, sekarang gadis ini akan menjadi subjek percobaannya selama 5 menit ke depan. Ngomong-ngomong, dia agak kecewa melawan pria tanpa reputasi. Baginya, dia hanyalah orang biasa. Tidak hanya itu, dia membawa tongkat bumi yang menyedihkan, yang jujur saja terlihat seperti tongkat reot untuk orang tua. Hampir menghina baginya bahwa dia membawa tongkat peringkat E yang menyedihkan. Dari pengamatan ini, dia menyimpulkan bahwa lawannya jelas bukan dari Menara Emerald, yang juga menyiratkan bahwa dia bukan penyihir spesialis bumi. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah tujuannya adalah menggunakan sihir pendukung dengan tongkat itu. Dia berspekulasi tentang penggunaan tongkat itu. Saat pertarungan mereka dengan cepat dimulai, Yeonhwa menganggapnya sebagai penyihir pendukung dan menyiapkan kemampuan pembakaran yang kuat, memutuskan untuk mengakhiri pertempuran dalam satu gerakan. Tepat setelah dia menggunakan kemampuannya, penonton terpesona dengan representasinya tentang Menara Ruby. Namun, yang mengejutkan Yeonhwa, kesehatan lawannya tetap utuh. Memang benar dia tidak mengharapkan satu serangan langsung membunuh, tetapi fakta bahwa dia bahkan tidak bisa melukai orang ini sungguh gila. Saat asap menghilang, pria itu tersenyum percaya diri melihat kebingungannya. Pertarungan dimulai, dan Yeonhwa sudah gelisah. Bertanya-tanya mengapa serangannya tidak mengenai sasaran. Berpikir lawannya pasti menggunakan kemampuan menghapus. Dia mengubah taktik dan memutuskan untuk menggunakan mantra yang bahkan tidak bisa diblokir oleh teknik menghapus. Dia meluncurkan pilar api yang eksplosif di sekelilingnya, memaksa lawannya memilih dengan hati-hati karena kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Namun, yang mengejutkan, dia tetap tidak terpengaruh. Benar sekali. Lihat dia berdiri dengan gagah tanpa berusaha sama sekali. Yeonhwa sangat kesal hingga ia menggunakan kemampuan ketiga, mantra dahsyat bernama Pilar Api. Serangan itu mengarah tepat ke kepala Kim Ho dan meledak menjadi badai api saat mengenai sasaran. Pilar api yang besar mengejutkan kerumunan, membuat mereka terkesan sekali lagi dengan kekuatan perwakilan Menara Ruby yang hebat. Namun, keadaan tidak sesederhana itu. Karena sekali lagi, Kim Ho tampak tidak terluka sama sekali. Selama ini, dia mengandalkan kepercayaan dirinya dengan mantra Menara Ruby. Namun tak satupun yang mampu melukai Kim Ho. Sebagai balasan, tokoh utama kita akhirnya bergerak, menggunakan teknik hummingbird yang sama yang ia pelajari dari Chon Hee. Jelas Yeonhwa tidak menyangka serangan petir akan digunakan oleh tipe support. Awalnya dia berhasil menghindari burung itu. Tapi Kim Ho dengan lihai mengubah lintasannya untuk menyerangnya dari belakang. Ya, dia baru saja memberinya serangan dari belakang yang diisi dengan petir.
Berlutut, Yeonhwa menyerah pada efek kelumpuhan dari teknik Hummingbird. Duel mencapai kesimpulan akhir, dan dia menyarankan agar pertarungan diakhiri. Dia pikir akan buruk bagi lawannya jika dia mengungkapkan seluruh kemampuannya pada kerumunan. Ini akan menjadi masalah untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Terlepas dari kata-katanya yang merendahkan, Yeonhwa akhirnya memutuskan untuk menerima kekalahan, yang benar-benar mengejutkan kerumunan. Ekspektasi mereka benar-benar terbalik, seperti akhir cerita Game of Thrones yang mengerikan. Bagaimanapun, Kim Ho tidak suka fakta bahwa dia menarik begitu banyak perhatian tepat di pertarungan pertamanya. Jadi dia berniat untuk berhati-hati mulai sekarang. Lucunya, dia dipanggil lagi untuk pertarungan berikutnya, tanpa memberinya waktu istirahat. Kali ini, Chunhee akan menjadi lawan anak kita. Ya, si Buddy yang penuh gaya dan ketua komite disiplin tahun pertama, dia memamerkan auranya, tapi yang lebih penting, dia punya masalah yang harus diselesaikan dengan Kim Ho. Dia menatapnya sejenak, dan hanya untuk mengacaukan rencananya. Dia menyerah dari pertarungan bahkan sebelum dimulai. Sudok bingung dengan penarikannya yang tiba-tiba. Sementara Kim Ho beralasan bahwa dia tidak lagi dalam kondisi untuk bertarung, walaupun guru menyarankan untuk menaikkan nilainya dalam ujian. Dia tidak peduli karena sudah meraih satu kemenangan yang diinginkannya. Dia juga langsung menyerah di pertarungan ketiganya, yang dihitung sebagai kekalahan kedua dan ketiga, membuat cucu Thunderlord semakin marah. Dia membentaknya karena dianggap menyedihkan dan berhati lemah. Tidak seperti kakeknya yang selalu menyarankan untuk bertarung dengan tekad. Berbicara tentang kakeknya, Kim Ho ingat bahwa dia dulunya adalah Raja Guntur. Dia bisa merasakan bayangannya dalam diri Chunhee. Dalam konteks lain, nasihatnya berguna. Tapi dalam kasusnya, itu tak berarti apapun. Dan dia tak peduli. Pria itu langsung pergi begitu saja dengan sikap yang sama dan menyerahkan kemenangan padanya. Chunhee dengan enggan menerima hasil itu, meskipun dia pikir itu sangat mengecewakan dari pihaknya. Sebelum pergi, Mr. Ragebiter 9000 menyuruh Chunhee untuk mengirimkan juga kupon makanan penutup kesukaannya yang telah dijanjikan. Komentar sinis itu membuatnya sangat kesal hingga ajaibnya dia tidak meledak. Namun, hal yang sama tak bisa dikatakan untuk lawannya berikutnya. Yang Ji-hong muncul di arena mengharapkan pertarungan seru melawan seseorang dari Menara Topaz. Tapi dia tidak tahu bahwa dia bertemu Lady Lightning di saat yang tidak tepat. Hasilnya, ya, dia menghancurkan tubuh lawannya dengan sambaran petir Zeus, dan dalam sedetik pertama pertarungan, semuanya sudah berakhir. Luka bakar di tubuh lawannya sangat parah, menambah aura menakutkan di mata Byung-chul, yang berpikir bahwa Kim Ho membuat keputusan tepat untuk menghindarinya dengan menyerah dalam pertarungan. Apa aku baru saja nge-rap ironisnya? Dia melotot padanya dengan tatapan sinis yang begitu intens hingga Byung-chul pun tak bisa menghindarinya. Tapi dia tidak peduli, atau mungkin terlalu bodoh untuk menyadarinya. Dia terkesan dengan debut mewahnya sebagai cucu Thunderlord. Sementara itu, penonton lainnya mulai muak dengan cara Kim Ho menyerahkan pertarungan kedua dan ketiganya. Mereka mulai berpikir keberuntungan bodoh adalah satu-satunya alasan dia selamat melawan Yeonhwa. Dan justru itulah persepsi yang diinginkan oleh tokoh utama kita. Jadi, meski bicara omong kosong biasanya adalah hal buruk, dalam kasusnya, itu adalah hal yang positif. Bagaimanapun, Chunhee sudah siap untuk pertarungan ketiga dan terakhirnya. Tapi kali ini, dia melawan Seo Yeon yang cantik, yang juga dikenal sebagai Putri John Wick dari Korea, yang mengejutkan semua orang. Yeon ternyata adalah seorang duel pistol. Pertarungan ini akan menjadi tontonan menarik, karena penembak biasanya memiliki keunggulan unik saat menghadapi penyihir. Orang-orang mulai berpikir Chunhee mungkin akan kalah dalam duel ini, tapi dia merasa terlalu dini untuk memastikan, jadi mereka harus melihat bagaimana kelanjutannya, agar lebih seru. Kim Ho dengan senang hati memasang taruhan untuk menentukan pemenang dengan 5 koin perak. Byung-chul yang serakah langsung menerima taruhan itu. Pertarungan antara cucu Thunderlord yang tabah dan ahli duel misterius tanpa emosi pun dimulai.
Yeon merebut keuntungan dengan menembakkan banyak peluru yang diperkuatnya. Namun seperti yang diharapkan dari Chun Hee, gadis itu dengan cepat memblokir peluru-peluru itu tanpa kesulitan berarti. Semuanya berjalan sesuai harapan di mata Kim Ho, karena dia sangat paham bahwa cadangan mana Chun Hee luar biasa. Hal berikutnya yang dia lakukan adalah menyulap banyak mantra burung kolibri. Burung-burung itu mendekat ke arah Yeon, yang masih fokus menembak. Sang penembak berhasil menghindari kedua burung itu. Tapi seperti yang dilakukan Kim Ho, Chun Hee memerintahkan dan mengendalikan burung-burung itu untuk mengubah arah dan menyerang Yeon dari belakang. Sayangnya, wajahnya tercakar, membuatnya langsung terkejut dan menjatuhkan Yeon ke tanah. Tentu saja, itu bukan serangan langsung, karena jika iya, efek setrumnya akan mengakhiri pertarungan. Namun, Kim Ho mengatakan itu tetap memperlambat gerakan Yeon, dan dengan burung pertama yang menyetrum Yeon, jelas dia tidak akan bisa menghindari serangan berikutnya. Jadi, semuanya berjalan sesuai prediksi dan akan menghasilkan kemenangan Chun Hye. Tapi kemudian, muncul sebuah kejutan. Yeon yang tangguh melempar granat asap untuk membingungkan lawannya, menyebabkan asap menghalangi penglihatannya. Taktik menarik yang mengejutkan Kim Ho, karena granat lain tidak akan berhasil mengenai Chun Hye. Dengan asap yang menutupi pandangannya, pertempuran menjadi rumit bagi penyihir petir itu. Dan disinilah Yeon akhirnya bisa memanfaatkan keunggulannya. Sang penembak membidik dan berhasil menembak punggung Chun Hye, tepat sasaran. Sekilas, serangan itu tampak mengenainya. Tapi untungnya, Chun Hye memasang perisai pertahanan di saat-saat terakhir dan tetap lengah. Dia menyadari bahaya besar dalam situasi ini. Sementara penembak jitu dengan cepat memposisikan diri untuk menembak lagi. Menariknya, Byung Chol menunjukkan bahwa Yeon pasti anak orang kaya, karena dia menggunakan jubah tembus pandang sebagai bagian dari perlengkapannya. Tak hanya itu, dia mengeluarkan senapan dahsyat untuk memberikan kerusakan lebih besar. Sekali tembak dari senapan itu sangat mengancam hingga Chun Hye tidak berani menghalangi. Dia hanya menghindar beberapa senti saja. Saat ini, bar kesehatan mereka hampir sama, dan setengah durasi pertarungan telah berlalu. Masalahnya dengan jubah tembus pandang ini adalah Chun Hye jadi tidak bisa melihat lawannya sama sekali. Namun, kali ini Chun Hye menyiapkan taktiknya sendiri. Berkat penghalangnya, ia mampu melacak lintasan peluru mana secara akurat, membantunya mempersempit posisi lawannya dalam waktu singkat yang ia miliki. Penyihir petir yang bertekad itu melepaskan gelombang listrik ke tanah, menyebabkan listrik itu mengarah ke Yeon, dan memaksanya untuk melompat menjauh. Meski lolos dari serangan awal, dia dalam masalah karena Chun Hye telah mengincarnya. Ditambah lagi, penembak itu takkan bisa menghindar saat di udara. Burung kolibri itu dengan cepat menghampiri Yeon, membuatnya terkejut dengan serangan langsung yang telak. Sayangnya bagi Chun Hye, saat serangan itu mengenai sasaran adalah saat durasi waktu habis. Walaupun Yeon terjerembab ke tanah dengan kondisi yang lebih buruk dari Chun Hye, pertarungan telah usai. Byung Chul terkejut, sementara Kim Ho tampak tidak heran. Karena setelah melihat kemampuan ketua komite, dia yakin tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam pertarungan langsung. Karena Chun Hye memiliki lebih banyak kesehatan, secara otomatis dia dinyatakan sebagai pemenang. Namun, dia juga mengakui kemampuan Yeon cukup mengesankan karena bisa bertahan selama ini. Soal taruhan, Byung Chul yang malang akhirnya kalah dan menyerahkan koinnya. Tapi dia ingin bertaruh lagi untuk mendapatkan uangnya kembali. Tokoh utama kita menyadari bahwa orang ini kecanduan judi, jadi dia menolak tawaran itu. Kembali ke arena, pendekar pedang yang agung, Hyun Woo, telah tiba untuk menghadapi lawannya, murid Raja Tinju, Jo Byok. Karena pertarungan ini tampak menarik, Kim Ho setuju dengan taruhan itu dan menyimpulkan bahwa Raja Tinju kemungkinan akan menang. Byung Chul menganggap anak itu terlalu kejam pada temannya sendiri untuk mengatakan hal seperti itu. Tapi Kim Ho hanya menyatakan fakta yang ada. Tentu saja, penjudi itu tidak mengerti maksudnya. Tapi Kim Ho mengatakan dia akan segera tahu. Mari kita lihat dari sudut pandang Hyun Woo, yang tahu bahwa temannya sedang mengawasi. Kali ini, dia berniat menunjukkan kemampuan terbaiknya.
Meski itu akan sulit baginya. Dia menghunus pedang besinya, sementara lawannya, Byok, bertanya-tanya mengapa dia menolak menggunakan pedang di punggungnya. Sayangnya, Hyunwoo merasa dia belum siap untuk itu. Tapi murid Raja Tinju tidak peduli. Lagi pula, dia berencana mengerahkan 100% kemampuannya dalam pertarungan ini. Dengan kedua petarung yang bersiap dalam posisi bertarung, pertempuran pun dimulai. Byok menyerang, mengecoh tebasan pertama pendekar pedang dan dengan cepat bersiap untuk pukulan berapi-api. Bahkan Hyunwoo pun bisa bersaksi bahwa gerakan orang ini tingkat atas. Ngomong-ngomong, pukulan tadi sangat kuat hingga Hyunwoo bisa merasakan seluruh bebannya meski sudah memblokir. Bahkan, seluruh tubuhnya terlempar akibat benturan itu. Hyunwoo sepenuhnya memahami situasi kritis yang sedang dihadapinya. Serangan biasa takkan membuatnya bertahan dalam pertarungan ini. Sementara itu, Byok meluncur seperti torpedo untuk serangan lain. Dan pendekar pedang bersiap mengakhiri pertarungan dengan satu gerakan, melepaskan teknik pedang aliran jernihnya. Dia menghadapi pukulan dahsyat Byok. Sayangnya, kenyataan mengecewakan Hyunwoo karena pedangnya hancur saat bentrokan dengan senjatanya yang tak berfungsi. Pendekar pedang maksudku. Pria tanpa pedang itu dengan cepat menerima kekalahan. Omong-omong, dia berhasil meninggalkan luka kecil di bahu Byok yang menantikan pertemuan mereka berikutnya. Pertarungan berakhir seperti yang Kim Ho prediksi. Karena pedang besi adalah senjata yang sangat lemah untuk seseorang. Dengan kemampuan seperti Hyunwoo, itulah hal pertama yang terlintas di benak tokoh utama kita saat melihat pria itu bertarung di kereta. Sepertinya Hyunwoo terobsesi mematahkan pedang besinya di setiap pertarungan. Sementara itu, Byung-chul kembali mengalami kekecewaan. Kasihan, dia dipadamkan oleh tokoh utama kita yang menagih pembayaran tepat waktu. Karena Byung-chul kekurangan koin perak, Kim Ho menawarkan cara pembayaran lain. Anak kita bersikeras agar dia membayar dengan memberikan banyak informasi. Kemudian, mereka makan siang bersama. Karena pembawa acara mengumumkan akan ada ujian penempatan raid setelah istirahat. Ketiganya duduk bersama. Sementara tokoh utama kita mulai tidak sabar melihat orang bodoh ini makan dengan sangat lambat. Byung-chul menghabiskan sandwichnya dan bertanya apa yang diinginkannya. Membuat tokoh utama kita menanyakan tentang pemain terbaik dari keempat faksi. Byung-chul tidak keberatan berbagi informasi ini, karena menurutnya ini bukan hal yang istimewa. Mari kita bahas 4 faksi utama dan apa yang mereka wakili, selain dari OSIS, yang merupakan kelompok resmi akademi. Ada 4 faksi besar aliansi Murom, Federasi Serikat, Perhimpunan Menara Sihir, dan Ordo Kesatria. Aku tidak bohong. Itu seperti 4 dunia manhwa berbeda yang dijejalkan ke dalam satu sekolah. Adapun pemimpin dari setiap faksi, ada cucu agung dari pendekar pedang, yang memimpin aliansi Murom, Mo Yong-jun. Selanjutnya adalah perwakilan Menara Ruby, yang memegang komando atas perkumpulan Menara Sihir, Hong Yeon-hwa. Yah, gadis yang tak berdaya saat melawan tokoh utama kita ternyata adalah anggota penting di perkumpulannya. Ketiga, Federasi Guild yang dipimpin oleh Druid Park Nari, terkenal karena kucing belang harimaunya. Menariknya, ada anggota lain di guildnya yang tampaknya menyembunyikan kekuatannya. Terakhir, ada putra sang pendekar pedang. Mengerti, ini benar-benar seperti judul manhwa. Aku tidak tahu Jin Ron Candle berinkarnasi ke alam semesta ini. Bagaimanapun, Lee Seung-hyun mewakili Ordo Kesatria sebagai faksi keempat dan terakhir. Susunan pemainnya sangat mengesankan menurut daftar yang dibagikan Byung-chul. Tiba-tiba mereka sadar Hyunwoo menghilang entah kemana. Byung-chul teringat ketua klub dan bergegas pergi karena khawatir. Membuat Kim Ho bertanya-tanya ada apa dengannya. Dengan kepergiannya, dia ditinggalkan sendirian bersama Yen yang pendiam. Kim Ho merasa gadis itu sangat terisolasi, dan dia merasa kasihan. Jadi dia mencoba memulai percakapan tentang kue yang dia bagikan tempo hari. Kim Ho bercerita bahwa dia menerima kupon dari Chun Hee. Jadi dia senang membalas pemberian kue itu. Kupon itu mewujudkan kue blueberry yang lezat. Dan Yen dengan senang hati ikut bergabung. Sambil menikmati kue,
Dia menanyakan pendapat Kim Ho tentang duelnya melawan Chun Hee dan mengapa dia bisa kalah. Kim Ho dengan cepat menjawab bahwa peluru mana biasa tidak bisa menembus penghalang mana, yang berarti sangat sulit baginya untuk menang melawan penyihir dengan mana yang tinggi. Di saat yang sama, Kim Ho percaya jika Yen mengasah bakatnya untuk memperkuat pelurunya, dia bisa membalikan keadaan. Tentu saja, sang penembak tidak mengerti daya tarik latihan mana. Dan yang mengejutkannya, dia mengetahui bahwa gadis itu tidak pernah melakukan latihan mana seumur hidupnya. Karena penasaran, dia bertanya tentang proses menciptakan peluru mana yang membuat Yen kebingungan. Karena penasaran dengan jawabannya, Kim bertanya apakah dia benar-benar tidak pernah berlatih menggunakan skill peluru ajaib, tetapi gadis itu langsung menyangkalnya, mengatakan bahwa dia tidak pernah mempelajarinya sama sekali. Jawaban itu membuatnya bingung karena bagi seorang penembak, Magic Bullet seharusnya menjadi dasar utama. Kim jadi bertanya-tanya apakah Yen selama ini menembak hanya berdasarkan insting, dan membayangkan dia bisa melawan Chun Hee tanpa dasar pelatihan mana membuatnya pusing. Menyadari betapa bingungnya dia, Kim memutuskan untuk menawarkan bantuan, menjelaskan bahwa begitu dia menguasai kontrol mana dan mempelajari skill Magic Bullet, segalanya mungkin akan terasa jauh lebih mudah baginya. Kemudian, tibalah saatnya ujian penempatan. Saat para siswa berkumpul di aula, wali kelas mereka mulai menjelaskan aturan untuk ujian penaklukan berdiri di depan portal. Dia memberitahu mereka bahwa tes akan berlangsung di dalam dungeon yang dikenal sebagai hutan kabut. Pria gugup itu lalu mulai menjabarkan kondisi khusus dungeon. Dimulai dengan aturan pertama yang disebut skor tinggi, intinya, jumlah monster yang dikalahkan setiap siswa dalam 10 menit akan dihitung sebagai skor mereka. Jadi tujuannya adalah untuk mengalahkan monster sebanyak mungkin sebelum waktu habis. Aturan kedua disebut zona tetap. Sederhananya, semua perlengkapan, kemampuan, dan segalanya diturunkan ke peringkat F. Guru wali kelas memberitahu semua orang bahwa inti mereka juga akan terpengaruh oleh penguncian peringkat ini, dan memperingatkan mereka untuk tidak macam-macam, terutama dalam hal mengelola mana mereka. Setelah menjelaskan itu, dia mulai memanggil nama satu persatu agar para siswa bisa masuk ke dungeon. Ruangan itu dengan cepat dipenuhi keluhan tentang betapa tidak adilnya peraturan ini yang membuat guru menyadari betapa tidak bergunanya sebagian besar dari mereka, kecuali beberapa yang lumayan seperti Han Somi dan Choi Jong-pei yang mungkin punya peluang. Berikutnya, dia memanggil kelompok berikutnya, termasuk Kim dan Yang. Saat mereka bersiap, Kim dengan santai menyuruhnya mencoba menggunakan senapan dan menyarankan untuk menembak kepala siapapun yang berani mendekat. Sementara itu, Chun Hee merasa aneh karena seorang pria yang bahkan bukan penembak jitu sibuk memberikan nasihat taktis layaknya seorang ahli. Setelah itu, mereka berpisah, dan Kim melangkah ke dalam dungeon sendirian. Sudah lama sejak terakhir kali dia mengunjungi tempat ini. Jadi dia memanfaatkannya untuk menguji seberapa kuat dirinya sekarang. Saat waktu mulai berjalan, dia tak membuang waktu dan mengalahkan goblin yang jelas-jelas berpikir sergapannya cukup pintar untuk berhasil di hutan kabut. Monster muncul di mana saja, menyulitkan siswa yang belum terbiasa dengan kekacauan ini. Namun, seperti setiap sistem, dungeon ini bukannya tanpa celah. Dan Kim tahu kelemahan terbesarnya terletak pada pola tetapnya yang cenderung berulang. Mengingat posisi goblin itu, dia menduga itu mungkin bagian dari yang disebut pola C. Dengan itu, ia menyiapkan pedang pendeknya dan melemparkannya tepat waktu, mengenai ogre tepat di bola mata hingga ke tengkorak. Sesaat, dia bertanya-tanya apakah dia masih membutuhkan tongkat, dan menyeringai saat dengan santai mengambil senjata monster yang jatuh seperti sedang memungut jarahan. Dari sana, dia mulai mengumpulkan poin dengan gila-gilaan dan terjun ke pertarungan tanpa menahan diri. Saat dia mengamuk, dua troll mengira telah menemukan target yang sempurna dan menyerangnya. Tapi keadaan berbalik karena Kim bahkan tidak bergeming. Sebelum keluar, Kim ingat fitur replay dan segera menghapus rekamannya jika sistem menyinkronkan perilaku monster dengan gerakannya. Dia bisa dalam masalah besar dengan waktu hampir 3 menit. Dia sudah punya cukup poin untuk menyelesaikan persyaratan subquest dan berpikir lebih baik tidak menarik perhatian yang tidak perlu.
Saat dia melangkah keluar, dia melihat Yane berjalan keluar dengan wajah terkuras dan bergumam tentang betapa sulitnya di dalam sana. Melihat Kim keluar begitu cepat, membuat wali kelas mengenalinya sebagai orang yang dulu memilih untuk menyerah dalam pertandingan PvP. Dan sekarang dia di sini lagi bahkan tidak bertahan selama 10 menit penuh. Dalam benaknya, dia mencemooh mentalitas lemah dan mengejek gagasan bahwa Kim bisa menjadi pembasmi naga. Namun penilaian itu berubah cepat saat dia memeriksa peringkat dan menyadari Kim telah mencapai bracket tingkat menengah ke atas. Fakta bahwa seseorang mencapai level itu dalam waktu singkat benar-benar mengacaukan ekspektasinya. Karena ini pertama kalinya dia melihat hal seperti ini, memutuskan untuk mengawasi anak ini lebih dekat. Dia memanggil kelompok siswa berikutnya, termasuk Hyunwoo dan yang lainnya. Kim lalu memeriksa papan peringkat dan menyadari bahwa bahkan talenta top seperti Lee dan Mo Yongjun tampaknya berada di sekitar level Han Somi, yang membuatnya bertanya-tanya apakah mungkin Hyunwoo benar-benar bisa unggul. Dan tepat saat itu, terjadilah. Hyunwoo meraih tempat pertama dengan skor tertinggi, membuktikan bahwa dia tidak hanya mengandalkan keberuntungan. Terkesan dengan hasilnya, Kim memuji temannya begitu dia keluar. Tetapi Hyunwoo dengan cepat mengalihkan pujian, mengatakan itu semua berkat Kim karena telah mengizinkannya melakukan riset selama pertandingan PvP. Tentu saja, tidak semua orang senang melihat keberhasilan mereka, dan beberapa orang di dekatnya melontarkan komentar pasif-agresif tentang Kim. Tetapi Hyunwoo mulai terpancing emosi sementara Kim dengan santai mengedipkan mata padanya, memberi isyarat untuk mengabaikan kebisingan itu dan menyimpan energinya. Saat Kim bertanya apakah tesnya sudah selesai, Hyunwoo menunjukkan bahwa skor Chunhye belum muncul. Sementara itu, di dalam dungeon, Chunhye jelas kesulitan saat goblin mengepungnya dan dia hampir tidak bisa memperlambat mereka. Tiba-tiba, dia ingat perkataan Kim pada Yein tentang membidik kepala dan memutuskan untuk mencobanya sendiri. Menyalurkan mana ke satu titik sambil menarik busurnya untuk tembakan yang kuat. Pada akhirnya, nilainya sangat rendah. Dan saat terpampang di depan semua orang, dia bingung dan bergumam tentang betapa tidak adilnya menampilkan nilainya seperti itu. Guru wali kelas kemudian mengakhiri ujian dan mengumumkan bahwa hasilnya akan keluar besok, menyuruh semua orang untuk beristirahat sampai saat itu. Usai membubarkan kelas, ia langsung menemui petugas komputer dan meminta rekaman ulangan ujian Conquest milik Kim. Orang itu langsung mencoba membukanya, tapi keadaan berubah ketika dia sadar rekamannya tidak disimpan sama sekali. Hal itu jelas tidak membuat guru itu tenang. Jadi, setelah sedikit mencari tahu, mereka akhirnya menemukan kebenaran bahwa Kim sendiri yang menghapus rekamannya, yang tentu saja menimbulkan kecurigaan. Dia tahu jika anak itu terus seperti itu, dia akan dengan mudah melampaui 2,000 poin. Awalnya, dia berpikir mungkin saja anak itu adalah salah satu rasul penguasa jahat yang menyusup ke akademi, jadi sebaiknya dia diam-diam menyiapkan tindakan balasan. Si kacamata bertanya apakah dia harus melaporkan kasus ini ke kepala sekolah, tetapi wali kelas memutuskan untuk mengamati lebih lama, karena jika mereka tidak memberikan bukti kuat sekaligus, dia pikir Kim akan menghilang dan menjadi lebih sulit ditangkap. Saat dia pergi, Lee menyimpulkan jika pemuda itu benar-benar seorang penyusup, dia akan segera menunjukkan warna aslinya. Sementara itu, di kafetaria, sang tokoh utama bersama Hyunwoo dan Yen mengambil kopi. Rupanya mereka berkumpul di kafe untuk memahami buku panduan yang membingungkan itu sambil minum kopi. Anak kita menyuruh Hyunwoo mengeluarkan kartu pelajarnya dan memeriksa poinnya. Dia menjelaskan bahwa angka yang dilihatnya adalah poin yang tersedia, yang berfungsi seperti mata uang di akademi. Dia melanjutkan bahwa poin bisa didapatkan dari misi dungeon seperti yang tertera di buku. Dan meskipun bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa, poin juga bisa digunakan untuk membeli rekaman yang bisa diakses tepat sebelum siswa meninggalkan dungeon, termasuk rekaman ulang siswa lain. Saat dia memamerkan tayangan ulang Soman, dia membelinya seharga 100 poin. Melihat rekaman gadis berambut biru itu begitu mudah diakses membuat Hyunwoo benar-benar speechless. Kim berkata karena Hyunwoo punya skor yang bagus, rekamannya mungkin laku dengan harga tinggi. Dan itulah yang terjadi.
Saat Hyunwoo terkejut melihatnya, dia mendapatkan 300 poin dari orang-orang yang membeli tayangan ulang dungeon miliknya. Rekan Kim langsung menyadari bahwa itu sangat buruk karena siswa lain dapat menganalisisnya dan menemukan kelemahannya. Dia memberitahu Hyunwoo bahwa meskipun dia beruntung karena aturan khusus di dalam dungeon, semua orang akan segera tahu bahwa intinya sangat lemah. Tapi karena betapa berharganya poin, perjudian ini sepadan. Kemudian, tokoh utama kita mengungkapkan bahwa ada ruang pelatihan khusus dengan mana yang padat, sehingga memungkinkannya berkultivasi dan berkembang lebih cepat. Hyunwoo sampai terlonjak kaget karena tempat seperti itu ada. Tapi Kim menyuruhnya untuk tidak terlalu bersemangat karena ada syarat masuk yang ketat. Hyunwoo dengan cepat menebak bahwa itu pasti sangat mahal. Dan Kim membenarkannya. 500 poin hanya untuk 6 jam. Tak lama kemudian, temannya sadar kalau dia ke sana setiap hari. Dia akan lebih bangkrut dari gelandangan di jalanan. Temannya bertanya apakah ada cara lain, dan Hyunwoo dengan semangat memberitahunya bahwa mereka bisa membeli season pass yang diberikan kepada klub-klub teratas, yang berarti mereka harus mencuri tempat itu dari seseorang seperti Mo Yong-jun di klub ilmu pedang yang tampaknya mustahil. Hyunwoo pun menyerah begitu saja, tapi Kim menawarkan bantuan dengan imbalan sebuah jasa dengan seringai licik. Dia berkata ingin Hyunwoo menyelam ke ruang bawah tanah yang dalam, begitu dia cukup kuat, dan menjelaskan bahwa itu adalah tempat yang mematikan dibandingkan dengan hutan kabut yang baru saja mereka datangi, tanpa ragu sedikit pun. Hyunwoo menegaskan bahwa dia memiliki jiwa seorang pejuang, jadi sudah pasti dia akan menerima tawaran itu. Mendengar itu, Kim menyuruhnya untuk berlatih sebanyak mungkin, mengatakan dia akan mendapatkan season pass untuknya dalam 2 minggu. Setelah itu, dia menuju bengkel untuk membuat kesepakatan licik lainnya. Di dalam, dia melihat seorang pertapa sibuk dalam kegelapan yang menyuruhnya mengatakan urusannya dengan sopan. Dia menyapa seniornya dan berkata ingin bergabung dengan klub teknik sihir. Orang itu bertanya mengapa dia langsung ke bengkel 4, bukan 1. Dan dia menjawab bahwa orang-orang dari bengkel 1 yang menyuruhnya ke sini benar-benar membuat seniornya kesal. Pria itu langsung menyuruhnya mengatakan apa yang diinginkan dan pergi saja daripada mengganggunya. Saat dia berbalik, Kim memperhatikan bahwa seniornya memiliki keterampilan teknik sihir peringkat B dan dengan senang hati menyalinnya tanpa izin. Setelah itu, dia mencari-cari sesuatu, dan begitu matanya tertuju pada benda itu, seringai licik muncul di wajahnya. Dia mengambil kubus biru mengkilap dan bertanya pada seniornya apakah itu berharga. Pria itu berkata, itu sampah tak berguna karena sangat rumit hingga tak seorang pun bisa mereplikasinya. Jadi, dia bertanya apakah dia boleh memilikinya dan menawarkan reagen katalis sebagai imbalan. Karena meskipun barang itu tidak terlalu penting, itu adalah sesuatu yang selalu dibutuhkan seorang insinyur. Seperti rencananya, senior itu dengan senang hati menukarnya dan memintanya untuk merahasiakan kesepakatan mereka. Pemuda kita tersenyum dalam perjalanan keluar. Melihat si bodoh merayakan, mengira dia baru saja menukar katalis senilai 1000 poin dengan sesuatu yang pada dasarnya adalah sampah. Tiba-tiba, sebuah misi opsional muncul untuk Kim, dan dia langsung menerimanya meski merepotkan, karena yang tak banyak orang tahu. Hadiah dari misi sampah itu adalah item peringkat S bernama Kubus Kehidupan. Sebagai seseorang yang telah membesarkan 1000 karakter peringkat S di masa lalu, dia pergi ke ruang pelatihan mana karena dia tahu cara mengakali untuk membuat item itu tanpa melalui alur quest yang menjengkelkan. Dengan menggunakan skill amplifikasi untuk meningkatkan rekayasa sihir B rank, hasil tiruannya menjadi S rank. Dia mulai memecahkan Rubik 10 kali 10 dalam batas waktu 60 detik saja. Biasanya butuh sekitar 3 hari untuk menyelesaikannya. Tapi dia berhasil membuat kemajuan pesat hanya dalam 1 menit. Setelah itu, dia fokus sepenuhnya dan mengembangkan intinya melalui meditasi selama 1 jam penuh. Lalu melanjutkannya dengan 1 menit mengerjakan kubus berulang kali tanpa henti karena dia harus mendapatkan kubus kehidupan sebelum hari Jumat agar tepat waktu untuk acara yang sangat spesial. Keesokan harinya di kelas, dia terkejut melihat Yain datang lebih awal sementara Hyunwoo anehnya terlambat.
Tapi perhatiannya dengan cepat teralihkan oleh serangan kue dinosaurus mendadak dari Yain. Saat tokoh utama kita terpesona dengan kue dinosaurusnya yang renyah, Hyunwoo akhirnya muncul dan bertanya bagaimana hasilnya di ruang pelatihan khusus. Dengan senyum lebar yang tulus di wajahnya, Hyunwoo berkata itu luar biasa dan dia yakin akan segera mendapatkan terobosan. Mendengar itu, Kim berjanji akan mendapatkan season pass secepat mungkin. Sementara Yain sangat tertekan karena dia menyebut kue beruangnya yang lucu sebagai dinosaurus. Kemudian wali kelas mereka memasuki kelas dan mengumumkan bahwa pertarungan akan diadakan di arena mulai sekarang dan batas waktu akan ditingkatkan menjadi 10 menit penuh. Jadi mereka sebaiknya menggunakan setiap momen dengan bijak. Dia juga menjelaskan bahwa setiap siswa tahun pertama harus menyelesaikan 3 pertandingan dalam seminggu dan skor mereka akan sangat dikurangi jika menolak untuk berpartisipasi. Mendengar itu, Kim menyeringai dalam antisipasi akan acara yang telah lama ditunggunya dan berpikir inilah saatnya untuk menghancurkan kompetisi. Dia memeriksa panel sistem dan melihat subquest yang meningkatkan hadiah berdasarkan berapa banyak kemenangan yang dia dapatkan setelah memainkan 3 pertandingan PvP. Karena itu, kali ini dia tahu dia tidak boleh kalah dan harus menang. Dia menyuruh Hyunwoo untuk ikut ke arena bersamanya. Tetapi sebelum dia pergi, Yain meraih lengannya dan menyebutkan bahwa dia sedang luang hari ini. Semua orang di dekatnya menatap mereka, mengira akan ada lamaran, tetapi harapan mereka hancur seketika ketika menyadari itu hanya tentang sesi latihan yang telah mereka rencanakan. Kemudian di sore hari saat arena benar-benar kosong dan Kim sedang bersantai dengan temannya, seorang pria berambut merah bernama Ji-hong tiba-tiba masuk dan mulai mengejeknya karena menyerah dalam pertarungan melawan Nona Song. Ia menyebut Kim pengecut, yang langsung membuat Hyunwoo berapi-api lagi. Tetapi Kim dengan tenang menenangkannya dan mencegah keadaan memburuk. Namun, Kim tidak berniat mengalah pada si rambut merah dan mulai memprovokasinya dengan menunjukkan bahwa mereka berdua mendapat skor yang sama dalam ujian penempatan. Ji-hong semakin marah dan berteriak bahwa disamakan dengan pengecut adalah penghinaan. Dan untuk membuktikannya, ia menantang Kim duel 1 lawan 1 di sana. Kim menerima tanpa ragu, jelas menikmati bagaimana semuanya berjalan sesuai keinginannya. Ji-hong mengerahkan segalanya, yakin bisa mengakhiri pertarungan dengan 1 gerakan kuat. Tapi Kim selangkah lebih maju dan menyerangnya dengan mantra burung kolibri, melumpuhkannya seketika. Dia bahkan mengejek Ji-hong karena jatuh pada trik yang sama 2 kali, terutama setelah dipermalukan oleh gadis petir belum lama ini. Kim berkata setidaknya dia lebih berbelas kasih daripada Song Chun-hye dan mengakhiri pertarungan dengan mengalahkannya secara bersih. Meski sudah kalah telak, si rambut merah menolak menyerah dan bersikeras pertandingan kedua akan berakhir berbeda. Kim mengikuti permainannya dan lanjut ke ronde berikutnya. Tapi hasilnya tetap sama. Ji-hong berakhir lebih buruk dari sebelumnya, masih belum menyerah. Ji-hong menantangnya lagi, jelas-jelas bersemangat untuk membalikan keadaan, walaupun Kim butuh 1 kemenangan lagi untuk menyelesaikan misinya. Dia bertingkah seolah kelelahan dan bersikeras meminta imbalan jika mereka akan bertarung lagi. Si rambut merah yang malang begitu ingin kesempatan lain, menyerahkan pil spiritual buatan keluarganya sendiri hanya agar Kim setuju pertandingan ulang, hanya untuk dikalahkan dengan cara yang sama lagi. Kali ini, pukulan itu akhirnya menyadarkannya, dan Ji-hong mengakui kekalahannya, bahkan meminta maaf atas semua perkataan kasarnya sebelumnya. Dia mengatakan pada Kim bahwa dia salah menyebutnya pengecut dan mengaku telah salah menilainya. Tetapi Kim dengan santai menyuruhnya untuk tetap bertingkah seperti pengecut untuk saat ini, walaupun permintaannya agak mencurigakan. Ji-hong akhirnya setuju tanpa bertanya lebih lanjut. Setelah berhasil mengumpulkan 3 kemenangan, Kim menemui temannya dan mengetahui bahwa Hyunwoo juga berhasil meraih 2 kemenangan. Hyunwoo berkata dia masih memiliki 1 pertandingan lagi dan menyuruh Kim untuk pergi duluan sementara dia menyelesaikan semuanya. Kim lalu pergi ke ruang pelatihan mana. Di sana ia mulai berlatih bersama Yen, dengan sabar mengajarinya dasar-dasar peluru sihir dan membantunya menjadi lebih kuat. Gadis itu ternyata seorang pembelajar yang cepat.
dan cara dia memahami semuanya membuat Kim benar-benar terkesan. Latihan mereka terus berlanjut hingga akhirnya tiba gilirannya untuk bertarung. Dan dia memasuki pertandingannya melawan pria berambut hijau bernama Kwak Ji Chae-oh. Pria itu mencoba bermain cerdik dengan memanfaatkan medan untuk bersembunyi. Tapi Yen hanya tersenyum dan menjatuhkannya seperti burung di kabel. Memastikan kemenangan yang bersih dan mudah. Malam harinya, wali kelas meninjau ulang rekaman pertandingan dan menyadari ada beberapa hal yang terasa janggal. Matanya terbelalak saat melihat pertarungan Yen dan mulai bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa meningkat pesat dalam 2 hari saja. Saat itulah dia tersadar saat ingat pernah mendengar Kim berlatih dengannya. Dan menjadi jelas bahwa dia telah menarik beberapa tali lagi. Semua ini membuat guru itu sedikit merinding saat dia mulai bertanya-tanya siapa sebenarnya anak misterius ini. Sementara itu, Kim bersantai di tempat lain, fokus pada kubus, dan akhirnya menyelesaikan pembuatan kubus kehidupan, yang meningkatkan efektivitas item tipe kehidupan yang disimpan sebesar 1,3 kali lipat. Dia merasa bangga pada dirinya sendiri atas kerja keras dan meditasi intens yang meningkatkan peringkat intinya hingga D, sehingga konsumsi mana dari keterampilan tidak akan terasa sesakit sebelumnya. Dengan persiapan yang akhirnya selesai, pahlawan kita dengan percaya diri bersiap untuk mengiklankan penemuan kecil barunya. Dalam perjalanan ke kelas, dia bertemu dengan druid Park Nari, dan seperti yang dia rencanakan, semua hewan seperti kucingnya sangat sensitif terhadap energi kehidupan, jadi kubus itu langsung menarik perhatian Tiger Kitty. Dan ia langsung melompat ke dalamnya dan merasa sangat nyaman. Nari meminta maaf karena kucingnya terlalu penasaran dan memintanya keluar. Tetapi sebagai seorang druid, dia langsung merasakan energi kehidupan yang kaya dari penemuan aneh itu. Saat itu juga, Kim mengatakan harus pergi. Jadi akan sangat baik jika dia bisa mengambil kembali kucingnya yang lebih lengket dari mantannya. Karena penasaran dengan kubus misterius itu, Nari bertanya apakah dia dari kelas 3, dan setelah itu dia akhirnya pergi sambil terus meminta maaf, yang menghasilkan kesuksesan besar dalam misi Kim untuk menarik perhatian klub alam dan mendapatkan tiket musiman yang berharga itu. Kemudian, dia bersiap sepenuhnya untuk acara utama yang telah lama dinantikannya di kelas. Guru membacakan kuliah yang membosankan, tetapi dia dengan sabar menunggu 1 menit lagi sampai acara itu dipicu. Setelah kelas berakhir, para siswa mulai bersantai dan mengobrol. Ketika tiba-tiba aura merah menyala terang, dan bola berdenyut muncul entah dari mana. Petir menyembur dari bola misterius itu dan menyambar setiap siswa di ruangan. Tetapi kepanikan mereka tidak berlangsung lama karena menghilang secepat kemunculannya. Awalnya, mereka pikir tidak terjadi apa-apa, tetapi saat melihat angka tercetak di dahi masing-masing, sang tokoh utama langsung mengenalinya sebagai inspeksi mendadak bernama Bandwave. Dengan sihir sci-fi canggih, alat itu mendeteksi apakah siswa memiliki mainan terlarang atau barang ilegal di inventaris mereka, lalu menguncinya. Protagonis kita benar-benar terkejut mendengar suara memekakan telinga itu. Sementara Yen dan Hyunwoo tetap tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu, dia melihat seorang pria menyedihkan yang panik memeriksa inventarisnya, dan dengan tenang menghampirinya untuk bertanya apakah ketua klubnya memberitahunya hari ini ada inspeksi. Namun, pria itu berteriak bahwa dia tidak memiliki sesuatu yang ilegal, tapi dia punya sesuatu yang tidak seharusnya dibawa oleh pria manapun. Jadi, tokoh utama kita dengan santai menawarkan bantuan. Dia sangat meragukan Kim bisa melakukan sesuatu. Tetapi saat Kim mengambil barang itu kembali, dia memohon untuk diselamatkan dan bersumpah akan melakukan apapun yang diperintahkannya. Mendengar itu, dia dengan tenang menjelaskan bahwa orang itu sekarang berutang budi padanya, yang dengan cepat dikonfirmasi tanpa ragu. Kim lalu menyuruhnya menaruh barang-barang terlarangnya di dalam kubus, membuat pria itu curiga apakah itu benar-benar aman. Bersembunyi bersama di bawah meja seperti 2 orang yang mencurigakan, dia menyuruhnya untuk mengambilnya atau meninggalkannya. Mendengar langkah kaki semakin dekat, dia panik dan dengan cepat membuang semua barang selundupannya ke dalam kubus kehidupan tanpa berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba,
Chunhee masuk dengan ledakan dan berteriak agar semua penjahat kotor membeku di tempat mereka berdiri. Dia langsung menyadari keberadaan anak-anak yang bersembunyi di bawah meja dan menuntut penjelasan apa yang mereka sembunyikan. Tapi sang pahlawan dengan santai bangkit dan menjawab bahwa mereka hanya sedang berbicara priwat, dan itu bukan urusannya. Pria dengan angka di dahinya mendukungnya. Bersikeras mereka tidak melakukan hal mencurigakan sama sekali. Tetapi Chunhee menyuruhnya mengosongkan saku dari sampah mencurigakan apapun yang dibawanya. Lalu dia menoleh ke Kim dan menyuruhnya mengeluarkan apapun yang dia sembunyikan. Karena bola itu tidak berbohong. Dan dia sangat tidak percaya ketika bola itu tidak bereaksi sama sekali. Dengan bingung, dia menatap saat Kim permisi dan pergi. Merasa puas karena berhasil mendapatkan kubus kehidupan tepat waktu untuk hari Jumat. Karena menunjukkan kegunaan satu-satunya benda yang dapat melewati bandwave akan memberinya daya tawar yang besar. Setelah kelas, dia berjalan kembali di lorong dengan orang yang sama, yang tak henti-hentinya berterima kasih karena dia mungkin sudah tidak bernapas lagi jika tertangkap membawa barang-barang terlarang itu, dengan senyum nakal. Kim dengan santai mengingatkannya bahwa dia tidak melakukan itu secara gratis. Kemudian, dia menyuruhnya menemui ketua klubnya untuk mengambil barang-barang itu. Dan pria itu dengan gugup mengakui bahwa dia sebenarnya sudah lama ingin bertemu dengannya. Beginilah, Guild pencuri bertanggung jawab memindahkan semua barang ilegal di seluruh Akademi Dragon Slayer. Dan tepat di depan pintu, tokoh utama kita melihat pria malang itu dengan polos menyapa bosnya. Hanya untuk ditendang wajahnya karena membuatnya bekerja di hari libur. Dia lalu menghajar pria malang itu, mengatakan bahwa dia benar-benar membuang waktu luangnya yang berharga, melihat wanita itu menghajarnya habis-habisan. Kim akhirnya menyapa untuk mengingatkannya bahwa dia masih di sana. Dan wanita itu langsung tenang dan memperkenalkan dirinya sebagai Gyuyung, ketua klub pencuri. Dia langsung masuk ke mode bisnis dan menuntut agar dia menunjukkan barang yang diklaimnya dapat sepenuhnya melewati sistem bandwave. Melihat dari dekat kubus kehidupan, dia tak percaya benda itu benar-benar ada seperti rumor yang beredar. Dan dia bahkan mengakui sangat ingin mencurinya saat itu juga. Namun, tokoh utama kita mengingatkannya bahwa dia akan langsung ketahuan karena semua barang Magitek memiliki fitur anti pencurian. Membuatnya takjub bahwa benda itu adalah Magitek. Mendengar itu, semangatnya langsung mereda. Dan dia bertanya apa yang sebenarnya diinginkan sang tokoh utama, sambil menjelaskan bahwa mereka tidak bisa menawarkan banyak saat ini karena klub sedang bokek. Namun, dia meyakinkannya bahwa dia tidak akan meminta sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan. Lalu dengan sopan meminta agar dia secara pribadi mengantarnya ke ruang penyimpanan bawah tanah sementara mereka untuk diskusi bisnis pribadi. Itu langsung merusak suasana hatinya. Dan dia menyipitkan mata, bertanya apakah dia serius. Karena ruang penyimpanan sementara adalah tempat semua barang selundupan yang disita dibuang setelah tertangkap. Dia menjelaskan biasanya disaring dalam 1 minggu oleh atasan. Setelah itu semuanya menghilang secara misterius ke tempat yang tidak seorang pun tahu. Namun, dia dengan tenang mengatakan bahwa presiden sendiri akan ke sana dalam 1 atau 2 hari. Jadi dia memintanya untuk jujur apakah dia kaki tangan komite disiplin. Dia mengangkat bahu dan memberitahunya bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kelompok sombong itu. Bahkan, dia punya masalah besar dengan mereka. Mendengar itu, dia berkata, meskipun berterima kasih atas bantuan sebelumnya, permintaannya saat ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dia lakukan tanpa masalah. Tepat saat itu, dia mengejutkannya dengan mengatakan bahwa dia sudah tahu tempat penyimpanan sementara itu dijaga siang dan malam oleh anggota komite disiplin, dan membobol masuk saja sudah sulit. Keluar setelahnya hampir mustahil. Itulah mengapa dia menawarkan kesepakatan yang solid. Dia hanya perlu membantunya untuk keluar, dan sebagai imbalan, dia akan menyerahkan kubus kehidupan. Presiden terdiam dan sungguh-sungguh mempertimbangkan proposalnya. Menyadari ini akan sangat berguna bagi klub pencuri untuk menyembunyikan barang-barang berharga mereka di dalam kubus ajaib yang bahkan tidak dapat dideteksi oleh bandwave. Saat dia merenungkannya, dia menatap matanya dan memberinya kesempatan terakhir untuk menerima kesepakatan itu sebelum benar-benar dibatalkan. Mengawasi lokasi operasi rahasia akan berlangsung.
para pencuri telah berkumpul. Sebelum mengambil langkah drastis, Ketua klub Dang Gyuyong melakukan penghitungan awal atau war, memastikan semua hadir. Namun para pencurinya bingung dengan kehadiran seorang pemula asing. Tanpa memberitahu banyak info pada anggotanya, Gyuyong hanya menyatakan bahwa anak itu ada di sana untuk membantu. Tentu saja, para pencuri senior skeptis terhadap bocah itu. Pekerjaan ini sudah cukup berisiko, menambahkan anggota baru bisa memperburuk keadaan. Daven, ahli teknologi klub, dan dukungan dari luar memastikan persiapan selesai. Sebagai nasihat terakhir, ketua memperingatkan Kim Ho untuk tidak menonjol sama sekali. Begitu masuk, prioritas mereka adalah mengambil barang-barang kecil yang langka, mengalirkan kekuatan bayangan ke kaki mereka. Klub pencuri menyerbu maju. Teknik itu disebut langkah sunyi. Teknik gerakan peringkat B yang berguna. Sejak Live Cube dibuat, Kim Ho merasa bebas menghapus rekayasa sihir dari slot keahliannya dan menggantinya dengan keahlian siluman penting. Cukup dengan melihat klub itu menjalankan tekniknya. Sementara itu, satu-satunya penjaga yang berjaga di pintu masuk sama sekali tidak siap dengan apa yang akan terjadi. Tiba-tiba, dia melihat kupu-kupu aneh terbang di sekelilingnya. Saat dia menyadari ada yang aneh, kupu-kupu itu sudah meledak, berubah menjadi zat pembatas melalui penerbangan bayangan. Tali dan lakban yang sempurna untuk mengatasi penjaga yang tidak siap tanpa menyebabkan bahaya besar. Di bangunan tua ini, lantai 3 secara diam-diam menyimpan banyak sekali harta rampasan. Wajar saja jika pihak berwenang memasang banyak sekali mantra keamanan di sekitar tempat ini. Setelah melewati beberapa jebakan, kelompok itu terlihat oleh penjaga yang sedang berpatroli di dalam. Patrol itu mencoba mengangkat tongkatnya, tetapi dengan cepat diikat dan dilumpuhkan oleh si kembar pencuri. Setelah itu, mereka menghadapi lebih banyak penjaga, dan kelompok itu dengan cepat dan efisien menangani personel keamanan tanpa pertumpahan darah yang tidak perlu. Mereka akhirnya mencapai sudut terakhir menuju ruang penyimpanan sementara sebelum membobol tempat penyimpanan utama. Dang Gyuyong mengeluarkan artefak untuk pengecekan terakhir. Lewat kaca ajaib, dia melihat seorang pria mirip goblin menyebalkan menjaga pintu ruang penyimpanan. Dia adalah senior tahun ketiga yang tangguh dengan kapak peringkat A bernama Hell Cleaver. Untuk pencuri seperti Gyuyong, ini adalah lawan terburuk. Sepertinya Kim Ho harus turun tangan dan membantu lebih awal malam ini. Dia menoleh ke bos wanita itu dan memastikan apakah dia memiliki Shadow Dream dalam daftar keahliannya. Hanya ada beberapa orang terpilih yang tahu tentang teknik itu. Tapi tidak ada waktu untuk menjelaskan bagaimana Kim Ho mengetahuinya. Setelah mendapat kepastian, dia menyentuhnya sedikit dan menggunakan Amplify untuk meningkatkan Shadow Dream peringkat C menjadi peringkat A. Mereka kehabisan waktu, jadi tidak ada waktu untuk terkejut. Gyuyong menggunakan Shadow Dream dan memunculkan lebih banyak kupu-kupu daripada yang pernah ia ciptakan sebelumnya. Kupu-kupu ungu itu dengan cepat mengerumuni si brengsek pengguna kapak. Seperti orang kasar, dia mulai mengayunkan senjata raksasanya untuk mencoba membelah serangga kecil itu. Tentu saja, itu sama sekali tidak berhasil. Begitu salah satu kupu-kupu berada dalam jangkauan untuk meledak, reaksi berantai pun terjadi. Si berandal kapak tersingkirkan dalam satu ledakan. Dia tampak seperti kepompong yang siap keluar dengan sayap. Kemampuan tingkat A memang tingkat A karena suatu alasan. Gyuyong mencatat dalam benaknya untuk menghadapi mahasiswa baru itu tentang semua kekacauan ini setelah misi selesai. Dengan garis pertahanan terakhir yang dilumpuhkan, para pencuri bebas berpesta pora dengan harta karun. Saat mereka mencari barang-barang berkilau dan berharga, Kim Ho berbelanja untuk dirinya sendiri. Daftar barang terlarang di akademi sebagian besar berisi barang dengan efek samping berbahaya. Jika itu sesuatu yang merusak tubuh atau pikiran, itu akan dilarang. Malam ini, Kim Ho mengincar barang-barang terlarang dengan penalti elemental. Seperti batu kejut yang menyebabkan kelumpuhan ini, dengan resistensi elemen tingkat S, barang-barang ini praktis tanpa kekurangan. Setelah beberapa menit mencari dengan cermat, dia akhirnya merasa puas dengan hasil curiannya. Karena masih ada sedikit waktu, dia bisa saja mencari buku keterampilan. Lagi pula, keterampilan dengan penalti elemen yang parah cenderung kuat, menjelajahi tumpukan buku keterampilan.
Dia akhirnya menemukan sesuatu yang menarik perhatiannya, sebuah buku membara yang mengeluarkan panas luar biasa. Karena Kim Ho kekurangan keterampilan bertarung, buku sihir tinju berapi ini adalah anugerah, sementara tim sedang membereskan barang jarahan. Beberapa tamu tak terduga datang. Ketua OSIS Akademi Pembasmi Naga, Song Chun Ki, dan anggota Komite Disiplin tahun kedua, Guak Seung Jae, datang memperumit masalah. Deng Gyuyong tidak terpengaruh, dia lebih merasa jengkel daripada apapun. Mereka mungkin memilih malam yang salah untuk melakukan operasi ini, tak mau mendengarkan sama sekali. Ketua OSIS menuntut penyerahan diri sepenuhnya dan pemindahan damai ke ruang disiplin. Semakin lama operasi ini berlarut-larut, semakin buruk jadinya bagi para pencuri. Dalam hal itu, Gyuyong mengeluarkan salah satu rencana darurat mereka dan menyuruh anggotanya berpencar dan melarikan diri. Dia menjatuhkan sesuatu ke tanah, menciptakan perlindungan bayangan yang menyembunyikan sekutu di dalamnya selama beberapa menit. Tentu saja, itu sudah cukup waktu untuk menghindar. Guak Seung-jae mengeluarkan kristal ramalan dan dengan cepat melacak para pencuri yang masih terjebak di dalam gedung. Setelah menyampaikan berita itu ke seluruh tim keamanan, keluar dari gedung tua itu menjadi semakin sulit. Dalam perjalanan keluar, Kim Ho diinterupsi oleh batu besar yang menggelinding ke arahnya. Untungnya, refleksnya cukup baik untuk menghindari serangan batu itu. Guak Seung-jae dengan tenang keluar dari sudut, memuji Kim Ho karena menghindari serangan diam-diam yang dieksekusi dengan baik. Seung-jae tahu betul tugasnya. Dia tahu sebagian besar anggota klub pencuri, tapi anak berambut hitam ini benar-benar asing. Mungkin anak kelas 1 Kim Ho bahkan tidak memberikan respons verbal. Dia cukup pintar menyembunyikan suaranya di depan pihak berwenang. Dan Guak Seung-jae menghargai itu. Jika dia tidak mau bicara, itu berarti menyerah bukanlah pilihan. Di sekeliling tanah, pilar-pilar batu tajam mencuat dan mencoba menjatuhkan Kim Ho. Setelah cukup dekat, dia memanggil burung kolibri listrik. Guak Seung-jae mendecakkan lidahnya dan memanggil meriam batu yang ditahan oleh akar pohon. Si kutu buku ini belum pernah melihat pengendalian burung sehebat ini seumur hidupnya. Jika dia tidak memasang mantra pertahanan sebelumnya, dia pasti sudah tamat sekarang. Saat dia tersadar dari keterkejutannya, pencuri yang masih mahasiswa itu melewatinya dengan langkah tanpa suara. Sayangnya bagi Kim Ho, dia terpaksa mengambil satu-satunya jalan keluar. Dan jalan itu penuh dengan jebakan mematikan yang terbuat dari meriam batu. Guak Seung-jae meledakkan serangan lain, seolah ingin memberi contoh pada mahasiswa baru ini. Tidak ada yang pernah lolos dari serangannya dan selamat saat hendak memeriksa akibatnya. Seung-jae mulai berkeringat saat suhu di sekitar lorong naik ke tingkat yang mengerikan. Hal terakhir yang dilihatnya adalah seorang pencuri dengan tinju membara seolah datang dari neraka, merasakan tekanan saat menyaksikan jurus terlarang beraksi. Seung-jae mengerahkan seluruh mana yang ia miliki untuk membangun dinding batu darah 3 lapis yang kokoh. Teknik pertahanan mewah itu tak lebih dari kertas tipis di hadapan pukulan membara Kim Ho. Dia mengeksekusi Inferno Fist dengan penguasaan yang dahsyat, merobek dinding dan mengirim Seung-jae terpelanting. Kali ini, dia beruntung dan berhasil. Tapi mengendalikan teknik terlarang lebih sulit dari yang dia kira, terutama dalam mengelola tingkat kekuatannya. Untungnya, dia menarik serangannya tepat waktu. Menghindari cedera serius pada orang malang itu, sekolah mungkin tidak akan ikut campur. Tapi menara sihir Emerald dan komite disiplin tidak akan tinggal diam. Para pengganggu itu akan bekerja lembur untuk mengungkap identitas Kim Ho. Tapi, mereka tidak akan menemukan apapun. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat karena tertarik keributan itu. Ini saatnya Kim Ho pergi dari sini, saat dia diam-diam keluar dari medan pertempuran. Para anggota komite disiplin angkatan pertama tiba keesokan harinya. Beberapa orang digiring ke ruang kebenaran komite disiplin siswa, duduk di kursi panas. Dang Gyuyong berakting seolah tak bersalah. Ia sudah ditahan begitu lama hingga membuat ketua OSIS lelah dan meninggalkan ruangan. Ketua Komite Disiplin, Oh Se-hun, mengambil alih proses interogasi dan menggunakan pendekatan yang lembut dengan tenang. Dia menyerahkan buku catatan barang penyimpanan sementara kepada Gyuyong, dan dengan gembira dia membolak-balik halamannya. Dalam hati, dia berterima kasih pada Kim Ho karena telah terlibat.
halaman demi halaman. Barang-barang kecil namun berharga dikantongi oleh klubnya. Ketua komite dan semua orang tahu pelakunya. Tetapi mereka tidak tahu metodenya menyimpan barang. Juga tidak punya bukti konkret. Seperti biasa, Gyuyong dengan tegas menyangkal tuduhan itu. Jika dia harus disalahkan tanpa bukti nyata, itu tidak akan bertahan lama. Untuk saat ini, ketua hanya bisa memberikan tindakan disipliner lemah pada pelaku utamanya. Setelah keluar dari ruang kebenaran, dia berpapasan dengan anggota komite disiplin lainnya, menghitung jumlah kepala di dalam ruangan. Sepertinya ada satu anggota inti yang hilang. Melihatnya bertingkah sombong membuat Song Chun Hai kesal. Dia pikir dalangnya dengan kurang ajar berpura-pura bodoh, karena sudah sangat marah. Chun Hai membentak tentang salah satu pencuri yang menggunakan sesuatu yang berbahaya seperti Infernovis untuk mengirim senior Guak Seung Jae ke rumah sakit. Sejujurnya, Gyuyong tidak tahu apa yang dibicarakan gadis ini, tapi jika harus menebak, hanya ada satu orang dalam operasi itu yang cukup ahli untuk menggunakan teknik terlarang. Setelah diinterogasi, ketua klub langsung pergi ke klub dan memeriksa tangan Kim Ho. Anehnya, tangannya terlihat baik-baik saja. Tidak ada bekas luka bakar sama sekali. Kim Ho bahkan tidak repot-repot menyembunyikan fakta bahwa dia bertanggung jawab atas rawat inap pria itu. Lupakan si kutu buku itu, saatnya memeriksa hasil kerja keras mereka. Melihat banyaknya harta karun yang tersimpan aman di dalam Life Cube, Gyuyong meneteskan air liur karena kegirangan. Dia belum pernah melihat sup warna-warni seindah ini sebelumnya. Dengan hasil panen yang melimpah ini, kesepakatan harus dianggap terpenuhi. Saat Kim Ho hendak pergi, Gyuyong menghentikannya dengan undangan resmi untuk bergabung dengan klub pencuri. Dia berjanji untuk menjaga anak baru itu jika dia mengizinkannya. Tadi malam dia melihat kesombongan dan keserakahan di matanya. Anak laki-laki ini adalah perwujudan pencuri yang sempurna. Mungkin terdengar seperti hinaan, tapi ini pujian besar dari dirinya. Bagaimanapun, Huan Matpu inapan yang kota di NA tapi par inna hutapu inaparta di moar ina tu bi eta. Kim Ho menolak tawaran perekrutan itu. Dia merasa gadis ini menginginkannya hanya karena Life Cube. Padahal, dia sudah berencana menjual benda ini lebih dari apapun. Dia butuh tiket musiman, ruang latihan khusus. Sekitar 4 orang. Lagi pula, kekebalan terhadap gelombang pita hanyalah fitur tambahan. Kekuatan sebenarnya dari kubus ini adalah kemampuan intinya. Dia berjanji akan mengungkapkan deskripsi item itu sebagai ganti bantuan kecil. Kim Ho hanya ingin menanam benih dengan menyampaikan pesan kepada ketua klub Magitek, berita tentang seorang mahasiswa baru yang menyelesaikan kubus 10 kali 10 kali 10. Gyuyong setuju dan tercengang saat membaca tentang apa sebenarnya Life Cube itu, meningkatkan efek dari item kehidupan yang disimpan sebanyak 1, 3 kali lipat. Sesuatu yang rusak pun akan tetap laku berapapun harganya di beberapa faksi. Sebelum pergi, Gyuyong sungguh-sungguh meminta Kim Ho mempertimbangkan undangannya. Bahkan tanpa kubus itu, dia menghargai semua yang bisa dia berikan. Jadi, dia berjanji akan memikirkannya. Akhir pekan berlalu, dan beberapa hari keheningan sedikit meredakan komite disiplin. Hari ini, Kim Ho pergi ke kelas bersama Seo Ye-in yang selalu lesu. Baru hari Senin pagi, dan dia sudah bergerak seperti zombie. Semakin dekat mereka ke kelas berikutnya, Kim Ho semakin yakin bahwa dia sedang diikuti oleh anak-anak nakal dari Menara Sihir Emerald atau Klub Alam. Dia tidak peduli mereka menguping, tapi menyingkirkan masalah sejak awal adalah cara yang lebih baik. Jadi, dia menyuruh Ye-in masuk kelas duluan, sementara dia membereskan tikus-tikus ini. Seo Ye-in menurut dengan tenang. Tapi dia juga menyadari 2 pengintai yang hampir tidak bersembunyi. Kim Ho berbalik dan langsung menghadapi duo yang mengganggu itu. Gadis itu terkejut, dan si pemuda dengan angkuhnya senang Kim Ho telah menyelamatkannya dari memulai konfrontasi. Dia dengan bangga mengaku sebagai penyihir dari Menara Sihir Emerald. Gadis berambut biru itu jauh lebih sopan. Secara resmi mengundang Kim Ho untuk bertemu pemimpin mereka. Tentu saja, dia dengan tegas menolak undangan itu jika pemimpin menara membutuhkan sesuatu darinya. Pemimpin itu bisa datang sendiri alih-alih mengirim pesuruh.
Bocah itu senang Kim Ho tidak mau bekerja sama. Mengenakan sarung tangan. Dia sudah gatal ingin memukul seseorang sebagai balasan atas pesan itu, dan Kim Ho setuju, tanpa memberi kesempatan pada tikus itu untuk menyelesaikan monolognya. Kim Ho mengirim seekor burung kolibri terbang, yang kemudian melumpuhkan tikus hijau itu sepenuhnya, membuatnya kejang tak terkendali. Nona tikus hanya bisa melihat rekannya gemetar di tanah, tak tahu harus berbuat apa. Jika mereka mencari masalah, Kim Ho selalu siap melayani, menyadari bahwa dia bukan tandingan pria yang begitu tegas ini. Nona tikus meminta maaf karena telah menyebabkan masalah dari gerakan burung kolibri itu. Dia tahu bahwa Kim Ho ini adalah petarung yang terampil. Dia meminta maaf dan dia berbalik. Setidaknya salah satu tikus itu cukup pintar untuk tahu kapan harus berhenti. Nona tikus percaya bahwa rumor tentang Kim Ho yang seorang pengecut hanyalah kebohongan. Sementara Tuan Tikus percaya Ho hanya beruntung dengan serangannya. Dia sudah merencanakan balas dendam ketika peluru sihir menembus semuanya dan mengenai bagian belakang tengkoraknya. Misrat dengan cepat memindai sekeliling. Takut pada penembak jitu tak terlihat yang bisa bersembunyi di mana saja. Dia mencoba sopan dan cerdas, tapi Nona Rat malah terlibat dan ditembak di kepala. Perwakilan menara sihir Emerald pun berhasil dilumpuhkan. Di kelas, instruktur membahas bagaimana dungeon dirancang untuk menguras siapapun yang masuk kehabisan sumber daya di dalamnya sama saja dengan kegagalan. Anehnya, Choe Ian duduk lebih lambat dari Kim Ho. Mungkin karena sibuk menembak beberapa wanita di luar. Akhirnya, instruktur mengumumkan bahwa tes raid berikutnya akan dalam format time attack. Dungeon tingkat permukaan bisa dicoba berkali-kali dalam mode latihan. Tapi kau hanya punya satu kesempatan di pertarungan sesungguhnya. Untuk time attack, target harus diistirahatkan dan totem dihancurkan dalam 5 menit untuk lulus. Siswa dianjurkan untuk berlatih rute paling efisien sebelum raid dimulai. Karena ini tantangan berdua. Shin Byung-chul langsung menempel pada peraih skor tertinggi ujian terakhir, Go Byun-woo. Kim Ho memberi izin pada temannya itu untuk berpasangan dengan teman mereka yang lain. Sepertinya pasangannya sudah ditentukan. Begitu instruktur mengumumkan, Choe Ian langsung menarik lengan bajunya sambil menyatakan bahwa mereka adalah pasangan sekarang. Saat kau pikir hukuman untuk Nona dan Tuan Tikus sudah selesai, perhatian kita beralih ke menara sihir Emerald. Seorang pria berkepala mulus dengan kekuatan mengendalikan pohon melampiaskan amarah dan frustrasinya pada para bawahannya, lagi pula saudaranya. Seorang petugas disiplin dipukuli oleh seorang pencuri. Si kepala halus berhasil mengendalikan emosinya, menjatuhkan Tuan Tikus sebelum keadaan menjadi tak terkendali. Duduk di singgasana kayunya. Si kepala halus terlarut dalam firasat buruknya. Presiden Menara Sihir Emerald, Mok Jung Hwa, berencana menemui Kim Ho yang terkenal atas saran ketua klub alam, Ha Su Yeon. Reputasi menara itu sedang hancur. Mungkin mereka bisa bangkit kembali jika mendapatkan kubus aneh itu. Jung Hwa berencana mengambilnya sebagai ganti penghinaan terhadap Emerald. Mendengar rencana bos, Tuan Tikus berbicara tanpa izin dan mengajukan diri untuk dikerahkan sekali lagi demi kesempatan menebus dirinya. Ia bersikeras bahwa ia hanya ceroboh saat itu. Jung Hwa bersedia memberinya kesempatan untuk menebus kesalahan. Tetapi kegagalan berarti dikeluarkan dari klub. Meski dengan taruhan sebesar itu, Tuan Tikus dengan percaya diri menerima misi tersebut. Demi keamanan, Mok Jung Hwa setuju meminjamkan golem pada Tuan Tikus untuk membantu menghancurkan mahasiswa baru yang penuh teka-teki itu. Sementara intrik sedang dirancang di Menara Emerald. Tokoh utama kita berlarian di Rawa Goblin bersama Seo Ye-in. Ini adalah latihan pertama mereka. Percobaan untuk merasakan uji coba serangan waktu. Untuk mendapatkan hadiah utama di dungeon solo dan duo. Sistem memberi Kim Ho waktu kurang dari 1 menit untuk menyelesaikan kedua tes. Dungeon solo tidak akan menjadi masalah karena dia bisa mengerahkan seluruh kemampuannya di sana. Penilaian ganda ini sedikit lebih rumit. Jika dia mengajari Seo Ye-in pola tetap rawa yang penuh goblin ini, speedrun akan menjadi sangat mudah. Namun,
Memberinya kode curang seperti itu tidak akan membantunya berkembang secara alami, dia akan lebih diuntungkan dengan melatih rotasi dan rutenya sendiri. Setelah beberapa menit berlari dan menembak, keduanya akhirnya tiba di sarang goblin banjir, bos rawa itu. Sebelum menyerang, Kim Ho bertanya pada rekannya apakah dia ingin menghindar atau langsung menyerang. Mengalahkan bos memberi tim 120 poin bonus dengan imbalan yang menggiurkan. Bagaimana mungkin kau tak mempertaruhkan nyawa untuk membunuhnya? Kim Ho mengambil posisi paling optimal untuk mendukung DPS Yein menggunakan kendali yang diberikan Hummingbird. Sayangnya, monster boss itu tidak sebodoh untuk menahan serangan yang jelas dengan tubuhnya. Namun demikian, perhatian goblin banjir itu teralihkan, membuat Yein leluasa menembak dengan senapannya. Saat pelatuk ditarik, peluru itu mengenai bagian belakang kepala botak goblin itu. Peluru ajaibnya tidak cukup kuat untuk menembus dan membunuh dalam satu tembakan, malah membuat monster itu semakin beringas dan tak terkendali. Dengan liar mengayunkan pedangnya, goblin banjir itu mengalihkan perhatiannya pada sang penembak jitu dalam jarak sedekat ini. Keunggulan senapan benar-benar hilang. Meski begitu, Seo Yein tidak panik sedikit pun. Dengan tenang, dia membidik dan menarik pelatuk. Keyakinannya sebagian berasal dari kepercayaannya pada Kim Ho yang selalu membuat langkah yang tepat di waktu yang tepat. Alhasil, burung itu menjadi lebih besar dan lebih jelas, tegangannya lebih tinggi, dan sifat paralitiknya bahkan lebih kuat, dengan goblin yang benar-benar terpana di depan mata. Yein membidik tembakan brutal dari jarak 5 meter. Latihan itu sukses besar dengan menambahkan poin bunuh, sisa waktu, dan bonus penyelesaian. Duo itu mencetak 649 poin. Mereka memangkas waktu terbaik mereka sejak percobaan pertama, dan masih ada ruang untuk perbaikan. Sebelum mengulanginya, Yein meminta partnernya untuk mendemonstrasikan teknik tembakan sihir itu lagi. Setelah menghabiskan lebih banyak waktu dengannya, Kim Ho menyadari betapa kompetitifnya gadis ini. Dia jelas kesal karena bos goblin itu tidak jatuh saat dia memiliki pandangan bersih pertama, karena dia ingin mengerjakan bagian-bagian tertentu dari permainannya. Akan lebih baik untuk pergi ke pusat pelatihan di arena tembak. Kim Ho menyusun pelajaran mendalam tentang keterampilan bernama Discharge. Saat ini, kualitas tembakan mana rekannya sangatlah tinggi, namun dia hanya menggunakannya sebagai alat dan tidak lebih, sehingga menyia-nyiakan potensi mereka. Sebagai contoh sederhana, dia membentuk peluru sihir dan berpura-pura tangannya adalah pistol mana. Dengan begini, ia bisa menunjukkan demonstrasi pelepasan mana cepat yang lebih detail dengan jentikan yang tepat waktu. Inilah prinsip inti dari discharge. Ini mirip dengan menembakkan tembakan mana biasa. Tetapi memahami penyesuaian kecil itu dapat mengubah teknik dan kekuatan secara drastis. Mengikuti instruksinya, Seo Yein mencoba meniru demo pistol jari Kim Ho, namun saat ditembakkan, pelurunya justru melesat ke belakang. Untuk seorang penembak hebat, anehnya dia kurang dalam dasar-dasar. Untuk menurunkan sedikit kesulitannya, mereka menurunkan level menjadi hanya menembak mana, bukan membentuk peluru. Tugas Seo Yein adalah menyempurnakan tembakan mana miliknya, sementara Kim Ho mengambil sesuatu untuk makan malam. Saat dia hendak pergi, dia menawarkan kartu hitam untuk membayar makanan. Dilihat dari kilaunya, Seo Yein pasti wanita muda kaya raya. Sesampainya di kafetaria, Kim Ho memanfaatkan dana tak terbatas itu dan mengambil sedikit dari segalanya. Saat dia memesan di konter, pendekar pedang itu, Han So-min, memperhatikannya dari seberang ruangan. Song Chun-hai menoleh dan menggigit garpu logam yang sedang dia gunakan hingga patah. Menenangkan diri, ini adalah kesempatan sempurna untuk mengonfirmasi sesuatu yang mengganggunya selama berhari-hari. Berlari ke arah Kim Ho, dia bertanya apakah dia boleh melihat tangannya sebentar. Pencuri tak dikenal yang menggunakan tinju inferno saat insiden penyimpanan masih berkeliaran. Bayangkan betapa terkejutnya Chun-hai saat mendengar bahwa pencuri itu ahli dalam teknik burung kolibri. Seseorang yang terhubung dengan klub pencuri, dia kebetulan mengenal seseorang yang sangat cocok dengan kriteria itu.
menyamarkan permintaan anehnya sebagai latihan membaca garis tangan. Chun Hai sangat ingin memeriksa apakah Kim Ho memiliki bekas luka bakar di tangannya. Dia tampak bingung mengikuti permainan naif gadis itu. Jadi, dia mengangkat tangannya dan membiarkan Chun Hai mengamati dan memeriksanya sesuka hati. Ketika yang pertama bersih, dia meminta untuk melihat yang lainnya. Setelah pemeriksaan cermat, dia tidak menemukan satupun tanda luka bakar. Dia linglung dan lupa melepaskan tangan Kim Ho. Dia pikir dia sudah tahu segalanya. Sekarang, dialah yang bingung sambil melarikan diri dari situasi canggung ini. Memutuskan untuk menggodanya. Kim Ho menuntut untuk tahu peruntungannya dari membaca garis tangan. Lebih spesifik, dia ingin tahu tentang masa depan kisah cintanya. Kesal dengan umpan amarahnya yang terang-terangan, dia berteriak bahwa Kim Ho akan menghadapi hari-hari yang berat. Benar-benar berat. Sementara anggota komite lainnya bersantai. Gadis keras kepala ini masih memburu pelakunya. Untungnya, Kim Ho memainkan interaksi ini dengan cukup baik untuk menangkis kecurigaan lebih lanjut. Keesokan harinya tiba, dan duo Kim Ho Ye-in masih berlatih speedrun. Kali ini, dia memilih 2 pistol daripada 1 senapan sniper besar. Dengan begini, dia bisa memberondong dan menyerbu goblin dengan jumlah yang banyak. Setelah beres dengan yang kecil, saatnya mengeluarkan senjata besar yang sesungguhnya. Seperti biasa, Kim Ho mengambil peran pendukung dengan mengirim burung kolibri sebagai alat kejut, sementara Ye-in memberikan sebagian besar damage. Kali ini, tembakannya bukan hanya tajam dan mematikan, tapi juga cukup kuat untuk menembus senjata goblin tanpa gangguan, menambahkan sisa waktu, jumlah pembunuhan, eliminasi bos, dan bonus penyelesaian. Duo ini mencetak 728 poin. Setelah penampilan yang bersih itu, Kim Ho memuji Ye-in atas kemampuannya mengintegrasikan apa yang dipelajarinya kemarin ke dalam keterampilan bertarungnya. Untuk pertama kalinya sejak bertemu di kereta itu, Kim Ho melihat wanita pemalas itu tersenyum.